Belajar Ekspor dari Nol adalah seri kursus online gratis yang membahas berbagai tahapan ekspor untuk pemula. Video ini lebih panjang dari biasanya karena membahas ekspor dari awal sampai akhir. Makanya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sekarang, mari kita bahas gimana sih proses ekspor itu mulai dari awal sampai akhir. Ekspor itu kan intinya jualan ke luar negeri. Jadi, sebenarnya prosesnya mirip sama kalau teman-teman jualan barang online terus kirim keluar kota. Tapi bedanya ya, kalau ekspor itu kirimnya ke luar negeri dan total harga barang yang dikirim jauh lebih besar. Secara garis besar, sebagai eksportir kita harus menawarkan produk ke luar negeri, baik barang yang kalian produksi sendiri atau bisa juga kalian ambil dari supplier. Kalau sudah dapat buyer, maka harus ada sales kontrak alias kontrak jual beli antara eksportir dan buyer. Pastikan kontraknya ditandatangani kedua belah pihak. Meskipun beda negara, tetap bisa tanda tangan kontrak online kok. Pakai aja fitur yang namanya DocuSign. Kemudian katakanlah pembayarannya lewat letter of credit atau LC ya. Berarti bayarnya akan ke bank di negara mereka untuk membuka LC. Kita sebut saja bank importir ya. Nah, uangnya buyer ini akan disetor ke bank importir tersebut. Bank importir ini kemudian akan menghubungi bank di Indonesia untuk meneruskan LC tersebut. Tapi si LC ini belum bisa dicairkan jadi uang. Teman-teman sebagai eksportir harus bisa menunjukkan bukti pengiriman dulu, baru uangnya akan dikeluarkan. Kalau buyer baru pertama kali beli dari kalian, bisa jadi mereka akan minta barangnya diperiksa dulu oleh pihak yang namanya surveyor. Ini optional ya, tidak wajib. Surveyor ini adalah pihak ketiga yang independen yang akan memeriksa apakah barang yang mau kalian kirim itu spesifikasinya sudah sesuai dengan persetujuan antara kalian dan buyer. Tapi bukan diperiksa satu-satu ya. Biasanya mereka akan menggunakan metode sampling. Jadi mereka akan memeriksa sejumlah contoh untuk dicek. Habis surveyornya sudah selesai periksa dan dia bilang baik-baik aja, maka kalian bisa tutup dan segel kontainernya, baru mulai proses pengiriman barang. Surveyor kemudian akan membuat laporan untuk buyer berdasarkan hasil pemeriksaan mereka. Dengan adanya jasa surveyor ini, kita bisa menghindari perselisihan dengan buyer kalau barangnya sudah sampai. Dia nggak bisa bilang barangnya nggak sesuai orderan. Tapi ingat, jasa surveyor ini tidak gratis. Jadi hanya optional kalau diminta oleh buyer. Selanjutnya, untuk pengiriman barang, ini tergantung barangnya apa dan mau dikirim kemana. Bisa lewat laut, udara, atau darat. Lewat darat emangnya bisa, Mbak? Bisa aja. Misalnya ekspor ke Malaysia yang berbatasan dengan Kalimantan, atau ke Timor Leste, atau ke Papua Nugini, dan sebagainya. Tapi yang paling umum itu adalah dikirim pakai kapal. Nah, kalian nggak usah pusing-pusing bawa barangnya sendiri ke pelabuhan. Kalian tinggal menghubungi aja yang namanya forwarder atau jasa ekspedisi untuk bantu mengurus pengiriman. Nah, forwarder inilah yang akan membantu untuk berkoordinasi dengan yang punya kapal, membawa barangnya ke pelabuhan, dan juga bisa bantu urus dengan pihak bea cukai juga. Tapi, biar forwarder bisa membantu pengiriman, kalian harus mengisi formulir yang namanya shipping instruction. Ini mirip-mirip lah sama dokumen yang kita isi di kantor Tiki atau JNE kalau kita mau kirim barang keluar kota. Tapi ya bedanya kalau shipping instruction itu lebih detail karena untuk kirim barang ke luar negeri. Kemudian forwardernya akan mengisi formulir dari bea cukai yang namanya PEB alias pemberitahuan ekspor barang. Ngisinya gimana? Ya mereka tinggal isi aja berdasarkan informasi yang kalian sediakan lewat shipping instruction. Kalau nggak ada PEB, gimana Mbak? Ya berarti ekspornya ilegal. Biasanya yang tanpa PEB itu kalau barangnya sedikit sekali, misalnya di bawah 5 kilo, atau harganya di bawah $100. Selanjutnya, bea cukai akan mengecek apakah barang yang mau kalian ekspor itu barang yang dilarang, dibatasi, atau bebas ekspor. Kalau barang yang dilarang ya nggak boleh kirim ke luar negeri. Kalau barang yang dibatasi, mereka akan cek apakah syarat dan dokumennya sudah terpenuhi atau belum. Kalau barang bebas ya nggak masalah. Tugas bea cukai yang kedua adalah mengecek apakah kalian sudah bayar bea keluar atau belum. Karena ini adalah bagian dari pendapatan negara. Untuk ekspor, tidak ada yang namanya pajak ekspor dan tidak ada PPN ya teman-teman, adanya bea keluar. Tapi ini pun tidak semua barang kena bea keluar. Secara garis besar, hanya produk-produk ini yang kena bea keluar. Kulit, kayu dan kerajinan kayu, biji kakao atau coklat, minyak sawit CPO dan turunannya, serta mineral kecuali sudah diolah. Biasanya semakin barangnya diolah, bea keluarnya semakin kecil. Bea keluar ini pun bayarnya bukan di bea cukai, tapi bayar ke bank. Kemudian bukti pembayarannya kalian kasih ke forwarder untuk ditunjukkan ke pihak bea cukai. Mbak, gimana kalau saya mau ekspor tapi barangnya tidak termasuk 5 golongan yang disebutkan di atas? Misalnya aja mau ekspor baju muslim, kerupuk, kopi, dan lain-lain. Ya berarti nggak usah bayar bea keluar.
Nah, kalau sudah lolos dari Bea Cukai, maka pihak Bea Cukai akan mengeluarkan yang namanya NPE atau Nota Pelayanan Ekspor. Kalau ditolak ekspor ya, mereka akan memberikan nota penolakan. Kalau sudah ada NPE ini, baru deh barangnya bisa dimuat ke kapal atau pesawat, tergantung kirimnya pakai apa. Kalau lewat kapal, proses pengiriman ini bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tergantung kirimnya kemana. Pembayarannya gimana, Mbak? Kalau pembayaran kalian menggunakan Letter of Credit atau LC, setelah barangnya dikirim, kalian bisa scan bill of lading-nya untuk ditunjukkan ke bank untuk mencairkan uang. Kebanyakan LC itu bisa dicairkan setelah kalian menunjukkan bukti pengiriman. Jadi bahkan bisa dapat uangnya sebelum barangnya sampai ke negara tujuan. Tapi ada juga LC yang baru bisa dicairkan kalau barangnya sudah sampai ke pelabuhan negara tujuan. Jadi ini semua tergantung perjanjian antara eksportir dan buyer di awal. Kalau pembayarannya lewat transfer ya tinggal difoto atau di-scan aja bill of lading-nya ke buyer, kemudian harusnya dia transfer pembayarannya. Abis gitu, terlepas dari metode pembayarannya, bill of lading yang asli biasanya dikirim ke pembeli supaya dia bisa mengambil barangnya setelah sampai di negara tujuan. Kirimnya bisa pakai FedEx atau DHL dan sebagainya. Mbak, gimana kalau barangnya nggak lolos dari pihak Bea Cukai negara tujuan? Biasanya barangnya akan dimusnahkan atau dibakar. Makanya penting banget untuk mempelajari aturan-aturan di negara tujuan supaya barangnya bisa masuk ke negara tujuan dengan lancar. Mbak, gimana kalau barangnya sudah diterima oleh buyer, tapi dia nggak suka dengan barangnya? Ya, namanya ekspor itu secara umum tidak ada yang namanya return atau pengembalian. Karena kan repot tuh antar negara. Makanya, ini adalah gunanya surveyor tadi, supaya ada pihak ketiga yang bisa mengkonfirmasi bahwa barangnya memang sudah sesuai dengan kesepakatan antara eksportir dan buyer. Mbak, kalau barangnya ada apa-apa di jalan, gimana? Entah itu kapalnya tenggelam, atau barangnya rusak di jalan, dan sebagainya. Ya, resiko itu memang ada sih. Makanya ada yang namanya asuransi khusus untuk ekspor impor. Siapa yang bayar asuransinya? Itu tergantung perjanjian antara eksportir dan buyer. Secara garis besar, itulah proses ekspor. Sekarang mari kita bahas soal perizinan dan dokumen apa saja sih yang dibutuhkan untuk ekspor. Zaman sekarang sebenarnya pemerintah sudah memudahkan banget kalau kalian mau ekspor. Untuk jadi eksportir ada 3 hal yang dibutuhkan. Punya badan usaha, punya NPWP alias nomor pokok wajib pajak, dan punya NIB alias nomor induk berusaha. Udah itu aja basicnya. Kita bahas satu persatu ya, mulai dari badan usaha. Jadi secara hukum, kalau kalian mau ekspor atau impor, maka kalian perlu memiliki badan usaha atau badan hukum yang bisa dalam bentuk CV, firma, perseroan terbatas, ataupun koperasi. Nah, dari semua badan hukum yang saya sebutkan di sini, yang paling simpel untuk dibuat adalah PT perorangan karena bisa didirikan oleh satu orang saja. Jadi ceritanya nih zaman dulu, kalau kalian mau buat PT, kalian harus punya aset minimal 50 miliar dan harus didirikan oleh minimal 2 orang. Tapi sejak tahun 2020, ada jenis badan hukum baru yang namanya PT Perorangan yang dimaksudkan untuk usaha mikro dan kecil. Apa sih kelebihan PT Perorangan? Yang pertama, ini bisa didirikan oleh satu orang selama kalian adalah WNI yang berusia di atas 17 tahun. Jadinya lebih simpel. Kemudian, kalian juga bisa daftar online dan biaya pendaftarannya pun hanya Rp50.000 saja. Kemudian tidak ada batas minimal harus punya modal berapa, tapi harus di bawah 5 miliar. Kemudian kelebihan lainnya adalah kalian tidak perlu konotaris dan hanya butuh untuk mengisi pernyataan pendirian untuk perseroan perorangan. Formulirnya pun sudah disediakan. Kalau kalian mau template formulirnya, silakan klik link yang ada di deskripsi ya. Dan yang lebih kerennya lagi, meskipun persyaratannya jauh lebih sederhana, tapi PT Perorangan ini tetap merupakan badan hukum resmi di mana entitas memiliki kekayaan terpisah dari pemiliknya. Untuk daftar PT Perorangan, berikut adalah persyaratan yang harus kalian siapkan. Pertama, KTP pendiri, kemudian NPWP pendiri, alamat email yang valid, isi pernyataan pendirian untuk perseroan perorangan, dan juga bukti transfer dana pendiri ke perusahaan. Jumlah yang perlu ditransfer itu minimal adalah 25% dari total dana awal. Tapi balik lagi, tidak ada ketentuan minimal kalian harus punya modal berapa. Jadi istilah kasarnya sih transfer 10.000 juga bisa lah. Kalau kalian sudah siap dengan semua persyaratan di atas, maka teman-teman bisa daftar online lewat websitenya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Silakan linknya saya taruh di deskripsi ya.
Di bagian homepage-nya, silakan klik menu pendirian untuk melakukan pendaftaran pendirian perseroan seperti yang bisa kalian lihat di sini. Kemudian, Anda akan diarahkan menuju halaman pendaftaran pendirian perseroan perorangan seperti ini. Silakan masukkan nomor voucher. Nah, nomor voucher ini dapatnya dari kalau kalian sudah bayar yang 50.000 itu ya. Kalau kalian belum memiliki voucher, silakan pilih tautan klik di sini untuk memesan voucher pada sistem Simpadu. Kemudian silakan diisikan nama perseroan perorangannya dan klik tombol lanjut untuk menuju tahap berikutnya. Kemudian, sistem akan menampilkan status nama perseroan yang Anda inginkan dan apa saja yang sudah terdaftar dan memiliki kemiripan dengan nama perseroan yang Anda inginkan dengan contohnya seperti berikut. Kemudian, pemohon wajib mencentang syarat dan ketentuan dan juga klik saya yakin dan lanjutkan kalau kalian sudah memilih nama yang pas. Kemudian, Anda akan diarahkan untuk menuju halaman pengisian formulir selanjutnya. Silakan mengisi formulir data perseroan sebagai berikut. Nama perseroannya ini akan sudah terisi seperti langkah yang sudah kalian lakukan di awal ya. Kemudian silakan masukkan alamat email Anda. Masukkan juga alamat perseroan Anda. Kalau nggak punya kantor ya bisa masukkan alamat rumah. Ini harus lengkap dengan RT, RW, kelurahan atau desa. Dan kemudian secara otomatis sistem akan memberikan list data kecamatan, kabupaten, kota, dan juga provinsi Anda. Kemudian silakan masukkan kode pos dan juga nomor HP Anda. Selanjutnya, silakan isi data modal usaha Anda. Modal maksimal untuk usaha mikro dan kecil adalah 5 miliar. Kalian taruh aja kalian mau modal usahanya berapa. Kemudian, silakan memilih kegiatan usaha Anda dan di sini Anda bisa memilih lebih dari satu kegiatan usaha. Kemudian, Anda harus mengisi data pemilik usaha. Untuk NIK, ini otomatis akan terisi ya sesuai akun pemohon. NPWP Anda juga akan otomatis ditambahkan karena memang untuk mendaftar di websitenya AHU ini kalian sudah harus punya NPWP. Nama lengkap dan tanggal lahir juga akan otomatis terisi sesuai dengan data saat registrasi. Kemudian Anda silakan masukkan nomor HP, tempat lahir, alamat RT RW secara lengkap termasuk kode posnya. Kemudian silakan tambahkan pemilik manfaat. Pernyataan pertama wajib dicentang dan juga pernyataan keduanya wajib dicentang. Kemudian klik tombol tambah data pemilik manfaat kalau Anda ingin menambahkan pemilik manfaat. Ada juga fitur aksi untuk edit dan hapus pemilik manfaat. Kalau diklik tambah data pemilik manfaat akan muncul pop-up sebagai berikut dan silakan diisi saja. Kemudian selanjutnya, silakan klik checkbox saya pemilik manfaat jika Anda adalah pemilik usaha dan juga sebagai pemilik manfaat dari perseroan perorangan ini. Secara otomatis, data Anda akan muncul di layar seperti gambar berikut. Kalau Anda ingin menambahkan pemilik manfaat selain Anda sendiri dan mereka juga adalah WNI, silakan isi form sebagai berikut. Tinggal diisi aja kewarganegaraannya, kemudian nama lengkap, jenis identitas, NIK, SIM atau paspor, tempat lahir, tanggal lahir, dan juga alamat lengkap, serta masukkan juga NPWP pemilik manfaat dan hubungan antara korporasi dengan pemilik manfaat. Klik tombol simpan kalau sudah selesai. Selanjutnya, kalau Anda sudah selesai mengisi semua formulir, silakan centang semua persyaratan, kemudian klik submit seperti gambar berikut. Anda akan diarahkan menuju halaman preview dan silakan periksa kembali data-data yang sudah Anda masukkan. Kalau Anda sudah mantap, silakan klik tombol yakin dan submit permohonan untuk melakukan submit aplikasi Anda. Nah, kalian akan melihat notifikasi sebagai berikut kalau permohonan pendirian perseroan Anda sudah berhasil. Setelah berhasil mengajukan permohonan pendaftaran pendirian perseroan perorangan, Anda akan diberi batas waktu konfirmasi maksimal 7 hari dari tanggal transaksi. Kalau udah lewat dari 7 hari tapi Anda belum konfirmasi, maka permohonannya akan dianggap batal dan kalian harus daftar dari awal lagi. Dan Anda akan diarahkan menuju halaman preview seperti gambar ini. Pada bagian akhir halaman preview, silakan klik tombol seperti gambar berikut. Kalau Anda mau menghapus transaksi, bisa juga akan muncul pop-up sebagai berikut. Kalau Anda klik konfirmasi, maka pop-up-nya akan berbeda. Setelah melakukan konfirmasi, silakan klik tombol seperti gambar berikut, dan kalian bisa mendownload surat pernyataan pendirian dan mencetak atau memprint sertifikatnya. Contohnya seperti ini ya, surat pernyataan pendiriannya. Dan sertifikat pendiriannya contohnya seperti berikut.
Kalau kalian sudah mengikuti langkah-langkah di atas, udah deh, surat pernyataan pendirian untuk perseroan perorangan biasanya terbit dalam waktu kurang dari 1 jam. Surat ini setara dengan akte pendirian PT biasa. Kalian juga bisa mendapatkan sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan, dan sertifikat ini bisa kalian print sendiri. Tapi tentunya kalau kalian mau pakai badan usaha yang berbeda, misalnya mau CV atau PT ya bisa juga. Cuma tipe-tipe badan usaha yang lain itu lebih rumit karena butuh ke notaris. Yang kedua yang perlu dimiliki itu adalah NPWP alias nomor pokok wajib pajak. Kalau kalian membuat badan usaha, biasanya dalam sekitar 2 harian, perusahaan juga akan diberikan NPWP perusahaan. Ini termasuk kalau kalian membuat PT perorangan yang tadi saya jelaskan di atas ya. Hal ketiga yang kalian butuhkan adalah NIB alias nomor induk berusaha. Enaknya sejak 2018, NIB ini jadi pengganti TDP, API, dan akses kepabean sebagai eksportir dan importir. Buat dapat NIB ini, tinggal daftar lewat website OSS secara gratis. Caranya, kalian tinggal masuk aja ke websitenya OSS, kemudian di pojok kanan atas klik daftar. Kemudian, kalian akan ditanya skala usahanya apa, modalnya di bawah atau di atas 5 miliar, dan ini tidak termasuk tanah dan bangunan ya. Habis gitu, klik lanjut. Selanjutnya, kalian akan diminta untuk verifikasi data. Untuk jenis pelaku usaha, masukkan badan usaha, dan jenis badan usahanya pilih aja PT perorangan. Masukkan alamat email dan tekan verifikasi. Habis gitu, kalian akan diminta untuk memilih password dan memasukkan profil usaha Anda. Silakan cek email Anda untuk klik aktivasi. By the way, waktu mengisi form di OSS, nggak usah sok gaya ya masukin jumlah karyawan yang banyak. Kalau hanya Anda sendiri, ya tidak perlu pura-pura punya karyawan banyak. Kenapa? Soalnya data-data di sistem OSS ini dipakai oleh berbagai departemen. Kalau kalian bilang punya karyawan 10 misalnya, nanti biasanya dalam beberapa hari tuh bisa-bisa didatangin BPJS untuk memastikan bahwa karyawan-karyawan kalian itu punya BPJS dan sudah dibayar. Mbak, kalau saya belum siap ngurus izin-izin ini, gimana ya? Bisa tetap ekspor nggak? Bisa juga sih pakai jasa yang disebut undername. Undername ini adalah pihak yang menyediakan jasa peminjaman izin ekspor-impor untuk membantu pihak-pihak yang belum memiliki izin ekspor-impor. Contohnya aja nih, katakanlah Anda eksportir pemula dan belum punya lisensi ekspor-impor, tapi PTB sudah punya lisensi untuk melakukan ekspor maupun impor. Nah, si PTB ini boleh bekerja sama dengan Anda untuk meminjamkan lisensi yang mereka miliki supaya Anda tetap bisa ekspor. Bedanya nanti di dokumen pemberitahuan ekspor barangnya atau PEB, nama Anda hanya akan muncul sebagai pemilik barang, sementara nama PTB akan tetap dicantumkan sebagai eksportir karena izinnya atas nama mereka. Tapi ya, jadinya Anda harus bayar ke perusahaan undername-nya. Biasanya, perusahaan undername itu juga bisa sekaligus menjadi forwarder dan membantu mengurus masalah pengiriman. Mereka juga bisa ditanya-tanya soal dokumen dan sebagainya. Tapi ya, itu tadi, jasa mereka tidak gratis dan bisa lumayan memakan keuntungan kalian ekspor. Saran saya, kalau benar-benar nggak pede, boleh aja sih pakai undername untuk pertama kali ekspor. Tapi kesana-sananya ya, mending ekspor atas nama sendiri aja lah, supaya tidak usah berbagi keuntungan. Selanjutnya, mari kita bahas soal dokumen-dokumen yang terkait dengan ekspor ya. Ada yang namanya dokumen utama dan ada yang namanya dokumen tambahan. Untuk dokumen utama ekspor, yang pertama adalah commercial invoice atau yang kadang disebut nota atau faktur. Di dokumen ini ada informasi soal barang apa yang ditransaksikan, harga satuannya berapa, harga totalnya berapa, jumlah barang, tanggal transaksi, siapa eksportirnya, siapa pembelinya, dan sebagainya. Dokumen ini dibuat oleh eksportir dan tidak ada standar bakunya. Yang kedua adalah dokumen yang namanya packing list. Ini adalah semacam surat jalan yang biasanya diberikan ke supir. Informasinya sebenarnya mirip-mirip sama commercial invoice, hanya saja harganya tidak disebutkan dan lebih fokus ke informasi barang. Misalnya barangnya apa, berapa banyak, berapa berat bersihnya, berat kotornya, dikirim kepada siapa, dan sebagainya. Dokumen ini juga dibuat oleh eksportir dan tidak ada standar bakunya. Kalau mau, sebenarnya commercial invoice dan packing list ini bisa disamakan aja. Hanya saja kalau Mimin sih lebih suka dipisah ya, karena kalau ngasih dokumen ke supir terus ada informasi harganya kayaknya gimana gitu. Apalagi kan ekspor itu biasanya nilainya besar. Dokumen utama ekspor yang ketiga adalah bill of lading kalau kalian kirimnya pakai kapal, atau airway bill kalau kalian kirimnya pakai pesawat. Ini adalah tanda bukti kepemilikan barang. Siapa saja yang memegang bill of lading atau airway bill
maka dialah yang dianggap pihak yang berhak untuk mengambil barang tersebut di negara tujuan. Kalau pembayaran kalian menggunakan letter of credit atau LC, setelah barangnya dikirim, kalian bisa scan bill of lading-nya untuk ditunjukkan ke bank untuk mencairkan uang. Kalau pembayarannya lewat transfer, ya tinggal difoto atau di-scan aja bill of lading-nya dan kirim ke buyer. Kemudian, harusnya habis gitu dia transfer sisa pembayarannya. Habis gitu, bill of lading asli biasanya dikirim ke pembeli dengan menggunakan DHL atau FedEx supaya mereka bisa mengambil barangnya setelah sampai ke negara tujuan. Kalau dokumen ini hilang atau dicuri, ya jadinya buyer tidak bisa mengambil barangnya. Menariknya, karena proses pengiriman lewat jalur laut itu bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, maka si bill of lading ini bisa juga dijual dari satu buyer ke buyer lain. Nah, sekarang mari kita bahas dokumen-dokumen tambahan untuk ekspor. Dokumen tambahan ini bisa jadi karena permintaan buyer atau ketentuan negara tujuan. Dan tipe dokumen tambahannya juga bisa berbeda-beda tergantung jenis barangnya apa. Ada dokumen yang namanya COO alias Certificate of Origin. Ini kadang disebut juga SKA atau surat keterangan asal. Dokumen ini gunanya untuk buyer supaya mereka bisa dapat bebas bea masuk di negaranya. Misalnya aja kalau kalian ekspor ke negara-negara ASEAN, karena sudah ada perjanjian multilateralnya. Buatnya gimana mbak? Bisa online. Alhamdulillah udah enak zaman sekarang mah. Kalian tinggal masuk aja ke websitenya ISKA Kementerian Perdagangan dan daftar online. Kalau untuk ekspor kopi, ada format khusus dari ICO alias International Coffee Organization yang berlaku sebagai Certificate of Origin. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Dokumen tambahan selanjutnya yang lumayan terkenal juga adalah Sertifikat Phytosanitary. Ini adalah dokumen tambahan yang wajib untuk produk pertanian dan perkebunan, terutama yang belum diolah. Contohnya aja, kalau kalian mau ekspor jahe, mangga, dan sebagainya, ya butuh sertifikat phytosanitary. Tapi, kalau kalian mau ekspor biskuit gandum misalnya, itu tidak butuh sertifikat ini karena sudah dianggap barang olahan. Nah, kalau produknya pertanian dan perkebunan, tapi tidak ada sertifikat phytosanitary ini, bisa-bisa buyer tidak bisa mengambil barangnya di negara tujuan. Untuk dapat sertifikat ini, barang kalian harus diambil sampelnya, diuji dan diperiksa oleh Badan Karantina di bawah Kementerian Pertanian untuk memastikan tidak ada bibit penyakit. Ini banyak orang yang salah sangka ya dan mengira barang yang mau diekspor itu akan dikarantina kayak pasien COVID. Bukan begitu ya. Memang pemeriksaannya dilakukan oleh Badan Karantina, tapi pengujiannya di lab, bukan barangnya dikurung. Contoh dokumen tambahan selanjutnya adalah Certificate of Fumigation. Ini wajib di beberapa negara seperti Australia, New Zealand, dan sebagainya, terutama untuk produk-produk kayu dan turunannya. Selain itu, ada juga yang namanya Certificate of Analysis. Ini biasanya dibuatkan kalau kalian mau ekspor minyak serai, minyak atsiri, dan sebagainya. Pokoknya buat barang-barang yang kalau kalian hanya lihat dari luar itu tidak bisa tahu kualitasnya. Makanya harus diperiksa di lab. Ini biasanya dibuat atas permintaan buyer. Tapi cek lab ini biasanya sekali aja sih. Lain kali kalau ada buyer lain yang minta, kalian bisa menggunakan laporan yang sama. Ada juga yang namanya sertifikat HACCP. Ini biasanya dibutuhkan untuk ekspor produk perikanan dan dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau mau ekspor kosmetik dan produk kecantikan ya harus ada izin dari BPOM. Masih banyak sih dokumen-dokumen lain. Makanya salah satu yang penting untuk dilakukan sebagai eksportir pemula adalah harus banyak cari-cari informasi karena beda negara tujuan, beda juga aturannya, dan beda barang juga beda persyaratannya. Kalau kita udah tahu dokumen apa yang dibutuhkan ya tinggal diurus aja satu persatu. Sekarang mari kita bahas gimana caranya memilih produk dan memilih negara tujuan. Untuk teman-teman yang masih pemula, saya sarankan untuk fokus ke satu atau dua barang saja yang dirasa paling berpotensi dan memiliki keunggulan atau unique selling point. Soal negara tujuan juga begitu. Meskipun katakanlah barang yang mau kalian ekspor itu banyak dicari di mana-mana, tapi sebaiknya fokus untuk menargetkan satu atau dua negara saja dulu. Kenapa? Karena beda negara, beda juga aturannya. Mulai dari dokumen tambahan yang diminta, label barang, packaging, dan sebagainya. Kita bahas dulu satu persatu ya. Kita mulai dari gimana caranya memilih barang untuk diekspor. Kalau teman-teman ini adalah UMKM yang memang sudah jualan di Indonesia, berarti udah jelas lah ya, kalian tinggal memasarkan produk kalian tersebut ke luar negeri. Kalau jenis barang atau varian yang kalian produksi itu ada bermacam-macam, coba aja fokus dulu untuk ekspor best sellernya. Pasti ada dong barang yang lebih laku daripada produk-produk lainnya. Tapi kalau teman-teman belum punya produk untuk diekspor, jangan berkecil hati. Soalnya di Indonesia ini ada banyak kok produsen-produsen lokal yang barangnya bagus, tapi mereka kurang paham gimana caranya ekspor, nggak pede dengan bahasa Inggris, dan sebagainya.
Nah, ini bisa menjadi peluang bisnis untuk kalian bekerja sama dengan supplier lokal. Istilahnya, kalian jadi trader atau maklarnya lah. Coba kalian silakan keliling-keliling ke daerah kalian, itu ada produk apa aja sih yang kira-kira bisa diekspor? Bisa jadi sabut kelapa, atau furniture kayu, rempah-rempah, batik, produk fashion, dan sebagainya. Jangan salah ya, bahkan batu kali dan pasir dari Indonesia aja itu ada loh pembelinya di luar negeri. Barang bekas aja, misalnya kayak laptop bekas, TV bekas, mobil bekas, itu ada loh yang nyari di luar negeri, terutama di Afrika atau di daerah Timur Tengah seperti Afghanistan, Iran, dan sebagainya. Makanya kalian tinggal jeli aja keliling-keliling dengan mata terbuka dan lihat yang banyak tersedia di daerah kalian itu apa. Kenapa idealnya nyari barang yang dekat? Karena kalau untuk pemula, sebaiknya terjun langsung ke lapangan dan koordinasi dengan suppliernya. Kalau beda kota, ya kalian masih bisa travel ya. Tapi kalau sudah beda pulau, saya tidak sarankan terutama untuk pemula. Itu lebih cocok kalau kalian udah berpengalaman atau sudah advance ya. Kalau kalian udah ketemu nih dengan beberapa pihak yang kira-kira berpotensi menjadi supplier, silakan coba aja ngobrol-ngobrol dulu sama yang punya usahanya. Karena kalian perlu juga tahu nih, mereka bisa produksi berapa banyak sih per bulannya, punya karyawan berapa harga barangnya. Kemudian kalian juga harus memperhatikan kualitas produk yang mereka hasilkan itu seperti apa. Coba random sampling. Kalian perhatikan beberapa barang secara terpisah. Kualitasnya konsisten nggak? Dan sebagainya. Kalau kira-kira kalian tertarik untuk lanjut kerjasama dengan UMKM tersebut sebagai supplier, saran saya buat aja perjanjian formal hitam di atas putih bahwa mereka bersedia diwakili oleh kalian untuk keperluan ekspor. Lebih bagus lagi nih kalau kontraknya itu bersifat eksklusif, jadi biar tidak ada trader lain yang tahu-tahu nyalip kalian. Kontraknya itu biasanya satu kopinya dipegang oleh kalian, dan kopi yang satu lagi dipegang oleh suppliernya. Nah, kalau kalian sudah punya perjanjian resmi, jadinya lebih enak nih untuk komunikasi, janjian untuk ketemu, mampir ke pabriknya, dan sebagainya. By the way, sebaiknya kalian punya perjanjian dengan banyak supplier ya, meskipun untuk produk yang sejenis. Jangan hanya satu. Kenapa? Ya, buat cadangan. Karena bisa jadi kalian dapat buyer yang tiba-tiba mau beli dalam jumlah yang sangat besar dan tidak bisa dipenuhi oleh satu produsen. Atau bisa jadi produsen andalan kalian itu sakit atau berhalangan padahal ada orderan dan sebagainya. Selanjutnya, setelah tanda tangan kontrak dengan supplier itu, jangan lupa untuk mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk keperluan ekspor. Misalnya aja, coba foto produk-produknya dan juga fasilitas pabriknya dan juga proses pembuatannya, karena ini akan sangat berguna untuk kalian nanti buat website, brosur, dan sebagainya. Terus, kalian juga butuh untuk mendaftar barang-barang apa saja yang dibuat oleh supplier tersebut beserta harga, ukuran, spesifikasi, fitur atau keunggulannya apa, minimum order quantity-nya, dan juga berapa diskonnya untuk pembelian di atas jumlah tertentu. Ini minimal kalian lakukan untuk produk-produk bestsellernya yang memang kalian mau ekspor. Jangan lupa juga untuk minta nomor HP atau alamat email dari kontak person supplier tersebut supaya gampang koordinasinya. Nah, data-data ini jangan lupa disimpan baik-baik secara terstruktur dan harus di-backup tuh filenya. Jangan sampai hilang. Selain itu, foldernya harus dibedakan lah untuk supplier yang berbeda supaya tidak nyampur data-datanya. Manfaatkan juga kesempatan yang ada untuk tanya-tanya dan memperdalam product knowledge kalian tentang barang-barang yang dijual oleh produsen tersebut dan juga proses pembuatannya. Apalagi orang Indonesia kan kebanyakan senang lah ngobrol-ngobrol, apalagi kalau kalian datangnya bawa makanan. Nggak harus selalu nanya-nanya sama bosnya doang lah. Kalian juga bisa ngobrol-ngobrol sama pekerjanya misalnya. Selain itu, rajin-rajin juga Google dan baca referensi online tentang produk yang mau kalian jual. Membangun product knowledge ini penting banget sih, supaya kalian nanti ngobrolnya nyambung baik sama supplier maupun dengan buyernya. Wah mbak, tapi saya nggak pede nih kalau harus keliling-keliling nyari supplier. Boleh nggak saya beli aja barang grosiran di pasar terus coba diekspor? Ya bisa juga sih kalau memang barang tersebut banyak dicari di negara tujuan ekspor kalian. Hanya saja kalau kalian beli di pasar dan bukan dari produsennya langsung, berarti margin atau keuntungan kalian juga biasanya lebih kecil. Karena biar gimana juga, biasanya tetap lebih murah kalau beli dari pabriknya langsung. Oke, selanjutnya mari kita bahas bagaimana caranya memilih negara tujuan. Secara
umum, negara-negara maju itu biasanya lebih susah ditembus untuk ekspor. Bukan karena nggak ada bayarnya ya, bayarnya sih banyak. Tapi aturan setempatnya biasanya lebih ribet. Contohnya aja, kalau kalian mau ekspor produk kerajinan tangan atau handicraft ke Australia atau New Zealand. Wah, pusing tuh. Bakal ditanya ini kayu jenis apa, diminta sertifikat fumigasi, dan sebagainya. Atau kalau kalian mau ekspor makanan ke Amerika itu rada pusing juga. Karena bakal ditanya selain bahan bakunya, juga akan diminta untuk menyediakan label nutrisi dan sebagainya. Apalagi Jepang ya, negaranya terkenal ketat banget. Yang repot itu, kalau barang kalian tidak sesuai dengan standar negara tujuan atau dokumennya kurang, bisa-bisa barang kalian udah sampai di pelabuhan negara tujuan, tapi malah ditolak masuk dan ujung-ujungnya dimusnahkan alias dibakar. Makanya untuk pemula, coba aja mulai dari negara-negara yang lebih fleksibel. Negara yang dalam tanda kutip gampang buat ekspor ke sana itu justru biasanya negara-negara berkembang atau yang nggak umum. Gampang di sini tuh artinya aturannya nggak ribet lah. Misalnya aja ke negara-negara di Afrika atau ke negara-negara di Timur Tengah seperti Czech Republic, Hongaria, dan sebagainya. Rusia itu juga negara ekspor yang menarik karena penduduknya banyak, tapi aturan ekspor impornya nggak ribet. Asia Tengah seperti Kazakhstan, Uzbekistan, dan sebagainya juga punya peluang. Untuk Timur Tengah, dulu mengirim barang ke Arab Saudi nggak terlalu rumit. Tapi sekarang sejak dipegang oleh pangeran yang baru ya, jadi agak lebih ketat. Tapi negara-negara Timur Tengah lain kan masih ada ya, seperti Iran, Afghanistan, Bahrain, dan sebagainya. Nah, kalian tinggal research aja nih, negara-negara mana sih yang nggak umum, tapi masih punya market untuk produk yang mau kalian jual. Cara taunya dari mana, Mbak? Ya coba aja Google, cek di marketplace negara setempat, atau cek di Trademap. Trademap ini adalah website yang punya banyak data ekspor-impor dari berbagai negara dan untuk berbagai produk. Biar lebih jelas, kita bahasnya pakai contoh ya. Misalnya aja, kalian mau ekspor bubuk kayu manis. Ya, kalian tinggal cari nih, istilah bahasa Inggrisnya bubuk kayu manis itu apa, atau kode HS-nya berapa. Kode HS ini adalah pengkategorian internasional untuk berbagai produk. Beda jenis barang, beda juga kode HS-nya. Nah, bisa kita lihat di contoh berikut ya. Bubuk kayu manis itu dijual di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan sebagainya. Tapi dari daftar negara-negara ini, mungkin yang relatif ringan persyaratannya bisa jadi Polandia karena dia masih termasuk Eropa Timur. Ya udah, coba aja itu dulu. Kalau barang yang mau kalian ekspor itu benar-benar baru banget dan tidak familiar untuk negara tujuan, saya nggak menyarankan sih untuk ekspor ke sana karena nantinya kalian akan lebih banyak habis tenaga untuk memperkenalkan barang kalian itu apa kegunaannya dan sebagainya. Contohnya, kalau kalian mau jualan sarung tapi kalian maunya ke Rusia, ya susah lah karena di sana kan iklimnya tidak cocok untuk pakai sarung. Nyari bayarnya juga gimana? Tapi tahu nggak, ternyata sarung dari Indonesia itu laku di Myanmar karena ternyata baju daerah setempat itu ada juga yang bentuknya mirip-mirip sarung. Wah Mbak, tapi nggak gaya dong kalau saya ekspornya ke Myanmar atau ke Afrika. Lah, kan kita mau nyari uang halal dan itu bisa dari mana aja. Gengsi harus jadi nomor kesekian. Karena ini kan kita ngomongin negara tujuan ekspor ya, bukan destinasi untuk jalan-jalan. Nah, kalau kalian sudah menentukan negara tujuan, misalnya aja nih, mau ekspor keripik pisang ke Rusia, maka harus cari informasi sebanyak-banyaknya apa saja aturan custom atau bea cukai yang berlaku di Rusia. Bisa cari online, atau bisa juga tanya-tanya ke komunitas eksportir yang sudah pengalaman ekspor ke sana, dan sebagainya. Kalau soal kendala bahasa, ya kalian memang tinggal rajin aja pakai Google Translate, atau bahkan bisa juga pakai ChatGPT, atau pakai Gemini-nya Google, dan sebagainya. Selain itu, coba juga untuk cari tahu siapa aja saingan atau kompetitor kalian di negara tujuan tersebut yang menjual produk serupa. Coba dilihat-lihat packagingnya seperti apa, labelnya gimana, harganya berapa, ukurannya berapa, dan sebagainya. Karena logikanya nih, kalau kalian udah pusing nih ya baca aturan negara setempat gitu, kalian sebenarnya bisa juga kan lihat produk apa yang sudah dijual di sana sebagai referensi. Karena itu adalah contoh-contoh produk yang sudah lolos custom negara setempat dan bisa dijual bebas di sana. Sekarang, mari kita bahas gimana caranya menghitung harga jual ekspor. Kita akan membahas apa aja komponen yang harus kalian perhitungkan dan bagaimana cara menghitung harga jual beserta contohnya. Pertama-tama, mari kita bahas dulu apa sih pentingnya menghitung harga jual ekspor. Kalau kalian nggak mau rugi, harga jual domestik dan harga jual ekspor itu harus beda. Jangan hanya kasih harga kalian terus diubah ke dolar. Yang benar itu, harga jual ekspor kalian harus disesuaikan tergantung dua hal. Yang pertama, bayarnya dari negara mana. Karena daya beli konsumen di tiap negara itu beda-beda dan
kemudian kalian bisa jual lebih mahal ke negara yang maju. Terlalu polos sih kalau kalian pasang harga yang sama untuk semua negara. Kemudian faktor yang kedua adalah Incoterms-nya apa. Soalnya Incoterms ini yang menentukan siapa yang bayar pengirimannya, siapa yang harus ngurus izin ekspornya, asuransinya, dan sebagainya. Incoterms itu apa, Mbak? Incoterms ini adalah singkatan dari International Commercial Terms atau yang diterjemahkan artinya adalah ketentuan komersial internasional. Ini adalah aturan internasional yang dibuat oleh Kamar Dagang Internasional atau ICC untuk mengatur perdagangan global. Incoterms ini gunanya untuk menentukan apa sih batasan-batasan dalam kontrak antara penjual dan pembeli, termasuk yang bersifat lintas negara. Cara yang paling gampang untuk ngerti Incoterms adalah dengan melihat ilustrasi ini. Nah, di gambar ini, warna hijau itu berarti tanggung jawab eksportir alias seller. Dan warna biru itu berarti tanggung jawab importir alias buyer. Kalau teman-teman lihat di atas tabelnya, ini menggambarkan alur pengiriman barang secara umum. Dari gudang seller, barangnya naik truk sampai ke pelabuhan atau ke airport. Kemudian setelah perjalanan sampai ke pelabuhan atau airport negara tujuan, habis gitu lewat custom, harus naik truk lagi ke lokasi buyer, dan seterusnya. Jenis Incoterms ini ada 11, tapi yang paling banyak digunakan itu ada 4, EXW, FOB, CFR, dan juga CIF. Kalau Incoterms-nya EXW alias Ex-Works, maka importirnya bakal mengambil barang di gudang kalian dan dia sendiri yang mengurus shippingnya, perizinan, dan sebagainya. Tapi kalau Incoterms-nya adalah FOB alias Free On Board, maka kalian sebagai eksportir bertanggung jawab mengirimkan barangnya sampai ke pelabuhan di Indonesia, kemudian sisanya diurus oleh buyer sendiri. Incoterms selanjutnya yang terkenal adalah CFR alias Cost and Freight. Nah, kalau yang ini kalian harus mengurus pengiriman sampai tiba ke pelabuhan di negara tujuan. Sedangkan kalau CIF itu adalah Cost, Insurance and Freight. Itu mirip dengan CFR, tapi bedanya kalian juga harus menanggung biaya asuransi untuk jaga-jaga kalau ada masalah di jalan. Tapi teman-teman bisa lihat kan, beda Incoterms, beda juga tanggung jawab kalian sebagai eksportir. Kira-kira masuk akal nggak kalau harga EXW sama CFR itu sama? Enggak kan? Ya harus beda lah. Makanya nanti pas ada penawaran harga, harus ditulis juga harga segitu itu untuk Incoterms yang mana, untuk mencegah salah paham. Buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut apa itu Incoterms, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi, karena sudah pernah saya bahas di video terpisah dan penting banget buat eksportir untuk mengetahui apa itu Incoterms. Oke, sekarang mari kita bahas bagaimana cara menghitung harga jual ekspor. Ada 3 metode nih yang paling populer. Yang pertama adalah cost plus, di mana kalian menjumlahkan semua komponen biaya ditambah margin keuntungan yang kalian mau. Metode yang kedua adalah top down, di mana kalian cek dulu kira-kira harga jual ke konsumen di negara tujuan itu berapa, kemudian dihitung balik kira-kira margin keuntungan bayarnya berapa. Yang ketiga adalah competitive pricing, di mana kalian mengecek eksportir lain yang menjual barang serupa, itu mereka pasang harga berapa sih? Ini kalian bisa tahu dengan tanya teman, atau komunitas eksportir yang menjual barang yang mirip, atau bisa juga cek di website trademap.org. Nah, menurut saya, cara yang paling oke adalah kalau teman-teman mengkombinasikan ketiga metode ini. Kenapa? Soalnya tiap pendekatan yang tadi saya sebutkan punya kekurangan masing-masing. Kalau kalian cuma menggunakan metode cost plus, bisa-bisa harganya kemurahan. Tapi kalau kalian hanya menggunakan top down atau competitive pricing, bisa-bisa kemahalan. Makanya yang paling pas adalah kalau kalian menghitung harga dengan menggunakan ketiga metode ini secara paralel. Jadi kalian hitung dulu tuh pakai metode cost plus, kemudian kalian cek apakah harga tersebut masuk akal dengan menggunakan metode top down dan juga dibandingkan dengan harga pesaing lewat metode competitive pricing supaya harganya tetap kompetitif tapi bisa untung. Sekarang mari kita bahas komponen biaya apa aja yang perlu dihitung dalam ekspor. Yang pertama adalah harga pokok produksi atau yang biasa disebut dengan HPP. Kalau kalian beli barang dari supplier lokal, maka HPP ini dihitung berdasarkan biaya pembelian produk ditambah biaya pengiriman sampai ke gudang. Tapi kalau kalian produksi barangnya sendiri, maka HPP-nya dihitung berdasarkan biaya produksi ditambah biaya operasional pabrik, kemudian dibagi jumlah barang yang diproduksi atau total berat barang produksi yang biasanya dalam kilogram. Biaya produksi itu contohnya bahan baku, gaji karyawan, dan sebagainya. Sedangkan biaya operasional itu contohnya biaya listrik,
minyak, biaya sewa gudang, biaya perawatan mesin, dan sebagainya. Selanjutnya, komponen yang perlu kalian hitung adalah target keuntungan. Kalian bisa menambahkan margin keuntungan yang kalian mau itu berapa, misalnya aja Rp5.000 per kilogram, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah biaya pengemasan produk. Ini termasuk biaya sortir barang, kalau barangnya nggak sama semua seperti sayuran, terus juga biaya plastik atau karton, upah packaging, sampai ongkos printing labelnya. Kalau negara tujuan ekspor kalian itu punya persyaratan khusus untuk label barangnya, jangan lupa diskusikan dengan buyer siapa yang akan menanggung biaya penerjemahan stiker labelnya. Selanjutnya, ada juga biaya yang namanya bank charge atau biaya pembayaran bank. Ini terutama kalau kalian ekspornya dengan menggunakan jasa bank ya. Pembayaran menggunakan metode telegraphic transfer biasanya dikenakan charge sekitar $5-10 per transfer ke luar negeri. Sedangkan untuk letter of credit atau juga cash against document, biasanya charge-nya ini sekitar $75-150 per sekali proses pembayaran. Ini harganya beda-beda ya guys, tergantung ke negara mana dan pakai bank yang mana. Jadi ini cuma kira-kira doang. Kemudian komponen harga selanjutnya yang perlu kalian pertimbangkan adalah biaya tracking alias biaya transportasi dari gudang sampai ke pelabuhan atau airport, tergantung metode pengiriman yang kalian pilih. Kemudian, kalau kalian pakai jasa forwarder untuk membantu mengurus, kalian juga harus mempertimbangkan jasa forwardernya. Biasanya forwarder ini bantu ngurus transportasi, ngurus dokumen, pengiriman, dan sebagainya. Ongkosnya kira-kira sekitar 250.000 sampai 1 juta tergantung paketnya dan juga tergantung negosiasi. Kadang-kadang kalau paket forwardernya all in, berarti transportasi dari gudang ke pelabuhan sudah termasuk juga. Selanjutnya, kalian juga harus menghitung biaya pengurusan dokumen ekspor tergantung persyaratan di negara tujuan ekspor. Ini bisa termasuk biaya penerjemahan, biaya sertifikasi, uji lab, dan sebagainya. Makanya penting banget untuk benar-benar mempelajari persyaratan negara tujuan itu apa, supaya persiapan yang kalian lakukan itu pas dan tepat sasaran gitu. Nggak lebay, tapi juga nggak kurang. Apalagi negara-negara maju biasanya punya website yang lengkap untuk mengetahui hal-hal seperti ini. Selanjutnya, ada juga komponen biaya yang namanya Terminal Handling Charge atau THC. Ini adalah biaya yang perlu dibayarkan ke otoritas pelabuhan untuk penanganan barang. Biasanya satu full kontainer yang 20 feet itu sekitar $95 lah. Tapi kalau nggak sampai satu kontainer, biasanya dihitung per kilo. Selanjutnya ada juga yang namanya bea keluar alias pungutan negara yang dikenakan terhadap beberapa kategori barang ekspor. Ini terutama untuk barang yang tidak diolah ya. Biasanya besarnya adalah persentase dikali total nilai invoice penjualan ekspor. Pembayaran bea keluar harus dilakukan sebelum atau paling lambat pada saat PEB atau pemberitahuan ekspor barang diajukan. Ini berikut ya contohnya beberapa barang yang terkena bea keluar. Saya nggak akan bacakan satu persatu ya, kalian bisa baca di sini. Selanjutnya, komponen biaya yang perlu kalian pertimbangkan adalah biaya broker atau agen penjualan. Ini tergantung ya, apakah kalian pakai broker atau agent atau trader, biasanya mereka akan minta dibayar juga. Komisinya tergantung kesepakatan, tapi kira-kira antara 2-5% dari total nilai penjualan ekspor. Tapi kalau kalian nggak pakai broker atau agent ya berarti nggak usah bayar. Selanjutnya, ada juga biaya yang harus kalian hitung yang sangat penting yaitu biaya pengiriman alias shipping atau freight cost. Tentunya ini tergantung ya ke negara mana, terus metode pengirimannya apa, dan kemudian jenis barangnya apakah butuh pendingin atau tidak. Contohnya aja ya, kalau kalian pakai jasa kurir seperti DHL, UPS, atau IMS, dan sebagainya, biasanya tarifnya per kilo. Kisarannya antara 200.000 sampai 1 juta per kilonya. Kalau kalian pakai air cargo alias pesawat, biasanya minimal ekspornya adalah 45 kilo, dan biayanya berkisar antara 70 sen sampai $18 per kilonya. Lumayan mahal kan? Makanya orang lebih sering kirim lewat jalur laut, kecuali kalau barangnya premium banget atau cepat expired. Oke, cara yang paling populer adalah pakai kapal atau sea cargo. Tapi ini juga tergantung sih, barang kalian itu full load alias bisa ngisi satu kontainer full atau enggak. Kalau tidak sampai satu kontainer, maka biasanya akan digabung oleh barang eksportir lain di satu kontainer yang memang satu tujuan. Untuk full satu kontainer yang 20 feet ke Malaysia misalnya, biayanya itu kira-kira $80. Tapi kalau kurang dari satu kontainer alias less container load atau yang disebut dengan LCL, biayanya sekitar 500 sampai 5.000 per kilogram. Kalau barang kalian itu butuh pendingin, tentunya biayanya akan lebih tinggi lagi.
Oke, komponen selanjutnya yang perlu kalian perhitungkan adalah biaya asuransi. Ini biasanya sekitar 0,1 sampai 0,5% dari total nilai harga CFR. Secara garis besar itu ya teman-teman komponen biaya yang harus kalian pertimbangkan. Kalau ada yang kurang silakan ditambahkan sendiri. Ingat nggak, tadi saya bilang harga jual ekspor itu tergantung Incoterms-nya? Nah, saya petakan seperti ini ya. Untuk EXW, tambahkan HPP, target keuntungan, biaya pengemasan, dan biaya pembayaran bank. Kalau FOB, tambahkan nih mulai dari HPP sampai komisi agen. Tapi kalau CFR itu dari awal sampai shipping. Kalau CIF itu sampai asuransi dan seterusnya. Biar lebih jelas lagi, mari kita bahas pakai contoh. Misalnya aja kalian mau ekspor keripik tempe 1 ton. Katakanlah lokasi kalian di Jakarta dan tujuannya adalah pelabuhan Singapura. Tadi saya udah bilang kan, sebaiknya teman-teman mengkombinasikan 3 metode dalam menghitung harga, cost plus, top down, sama competitive pricing. Nah, sekarang mari kita hitung cost plus-nya dulu. Misalnya HPP-nya 10.000 per kilo, terus target keuntungannya 1.000 per kilo, biaya pengemasan 1.100 per kilo, dan biaya pembayaran banknya adalah 40 US dollar kalau lewat telegraphic transfer. Nah, biar ngitungnya enak, sebaiknya semua biaya itu dihitung per kilo. Biaya bank tadi kan 40 dolar tuh. Kita mau ekspor 1 ton atau 1.000 kilo, berarti 40 dolar dibagi 1.000 kilo, kemudian dikalikan dengan kurs ke rupiah. Dapatnya 616 rupiah per kilo. Kalau kalian pakai metode Incoterms EXW, berarti totalnya seperti yang saya tulis di screen ya. Oke. Karena kita mau dapat harga untuk Incoterms yang berbeda-beda, kita lanjut ya. Katakanlah transport lokal dan terminal handle charge-nya kita nggak usah bayar karena sudah termasuk paket forwarder. Kemudian biaya pengurusan dokumen katakanlah 200.000. Lagi-lagi kita hitung biaya per kilonya ya biar ngejumlahinnya enak. Terus karena barangnya keripik tempe maka tidak ada bea keluar. Asumsikan kalian nggak pakai trader atau agen jadi tidak usah bayar komisi. Kalau sampai di sini maka harga jualnya dengan Incoterms FOB adalah sebagai berikut. Oke lanjut, kalau semua biaya yang tadi ditambah dengan pengiriman sampai negara tujuan, katakanlah lewat jalur laut dan tidak sampai 1 kargo, maka itu disebut dengan harga jual dengan Incoterms CFR. Totalnya segini ya. Kemudian kalau kalian mau dapat harga jual dengan menggunakan Incoterms CIF, kalian tinggal tambahkan saja biaya asuransi. Ini rangkuman estimasi harga dengan metode cost plus ya teman-teman. Bisa kalian lihat harganya memang beda-beda tergantung Incoterms apa yang digunakan. Sebagai catatan, biar kalian tidak bingung, di sini saya menyederhanakan dan mengasumsikan bahwa kalian hanya mengambil untung Rp1.000 per kilo terlepas dari Incoterms apa yang digunakan. Tapi sebenarnya boleh-boleh aja loh kalau kalian mau bedakan ambil untung berapa. Misalnya aja kalau EXW ambil untung 1.000 per kilo, tapi kalau CIF ambil untung 2.000 per kilo, karena kan kalian akan lebih repot dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita harus verifikasi lagi estimasi harga jual ini dengan 2 metode lainnya, yaitu top down dan competitive pricing. Di metode top down, kita cek berapa sih harga jual ke konsumen di negara tujuan. Nah, kalian tinggal Google aja, berapa sih harga keripik tempe di Singapura? Toko yang pertama jual 6,48 dolar per 100 gram, dan toko yang kedua jual 6,9 dolar per 100 gram. Kalau kalian rajin, kalian boleh aja cari informasi lebih banyak sebagai perbandingan, tapi karena ini hanya ilustrasi aja, saya cuma menunjukkan 2 aja ya contohnya. Kita rata-rata aja, jadinya dapat angka 6 dolar 69 sen per 100 gram. Tapi jangan lupa, ini harganya kan dalam Singapura dolar, sementara kita mau menentukan harga jual dalam US dollar. Jadi harus dikonversi lagi. Setelah dikonversi, harga jual top down-nya adalah 5,07 US dollar per 100 gram atau 50,7 US dollar per kilogram atau 50.700 US dollar per ton. Nah, beda jauh banget kan hasil perhitungan harga antara cost plus dengan top down. Angka ini penting untuk teman-teman ketahui karena akan bisa membantu juga dalam proses negosiasi. Jadinya, kalau bayarnya nawar sadis, kalian bisa menolak dengan tegas karena kalian tahu sebenarnya mereka akan untung banyak banget. Nah, makanya untuk menetralkan, kita pakai metode yang ketiga yaitu competitive pricing. Katakanlah saya tanya-tanya ke komunitas dan eksportir lain yang menjual barang serupa, ternyata mereka jual di harga 3.200 US dollar per ton dengan metode CIF.
Misalnya aja karena kita masih eksportir baru dan belum punya nama, maka kita bisa pasang harga di bawah pesaing, tapi masih bisa nutup modal. Di contoh ini, katakanlah akhirnya saya menentukan harga jual ekspor di tengah-tengah sebagai berikut. By the way, jangan lupa untuk meninjau ulang harga ekspor kalian secara berkala. Soalnya biaya shipping, biaya produksi, dan sebagainya itu sangat bergantung ke berbagai faktor dan terpengaruh inflasi juga. Jangan sampai kalian rugi karena menggunakan price list yang sudah outdated alias sudah lama. By the way, jangan lupa juga untuk memastikan bahwa keuntungan kalian masih harus lebih tinggi daripada pajak yang kalian bayarkan. Besar persentase pajak tergantung skala perusahaan kalian, apakah penghasilan kotornya di bawah 4,8 miliar per tahun, antara 4,8 miliar sampai 50 miliar per tahun, atau sudah lebih dari 50 miliar per tahun. Ngomong-ngomong soal price list, biasanya buyer itu bakal nego harga. Malah kalau buyernya nggak nawar sama sekali, kalian harus waspada jangan-jangan penipuan. Makanya sebaiknya harga yang kalian tampilkan di price list itu sekitar 10-15% lebih tinggi dari harga target kalian. Ini dimaksudkan biar kalian masih bisa ngasih diskon ke buyernya kalau mereka nego. Sekarang mari kita bahas metode pembayaran ekspor. Sebenarnya ada banyak sih tipenya, tapi yang akan saya bahas di sini hanya beberapa yang paling terkenal aja ya. Kita mulai dari yang paling aman sampai yang paling berisiko. Yang paling aman buat eksportir adalah advance payment alias pembayaran di muka. Jadi belum kirim barang, uangnya sudah di tangan. Emangnya bisa Mbak? Mungkin aja sih, misalnya kalau kalian ketemu dengan buyer di pameran, terus dia juga udah mampir ke gudang kalian dan udah lihat barangnya langsung. Tapi syaratnya bayarnya sudah harus percaya dulu dengan kalian, dan buyer yang mau bayar di depan ini biasanya kalau barangnya langka dan dia benar-benar butuh banget sama barangnya, jadinya dia mau aja bayar daripada barangnya diambil orang lain. Tapi saran saya, kalau bayarnya pakai cash, ajak aja barang-barang ke bank supaya bisa langsung disetor. Ini juga berguna untuk jaga-jaga kalau ternyata bayarnya curang dan bayarnya pakai uang palsu. Kalau langsung ke bank kan bisa dibantu oleh pihak bank untuk memastikan uangnya asli. Metode pembayaran yang kedua adalah LC alias Letter of Credit. Ini yang paling terkenal ya. Metode ini paling banyak dipakai untuk ekspor impor karena intinya bank berperan sebagai pihak ketiga untuk menahan uang dari buyer dan uang tersebut baru akan dilepas kalau barangnya sudah dikirim oleh eksportir. Jadinya, buyer dan eksportir ini sama-sama tenang dan tidak perlu takut ditipu. Tapi ya, kalau pakai LC ini mesti bayar jasa banknya. Ngurus LC ini gimana Mbak? Biasanya, habis kita tanda tangan kontrak dengan buyer, maka buyer akan pergi ke bank di negara mereka untuk membuka letter of credit dan menyetor uangnya ke bank di sana. Kemudian, bank di negara tujuan itu akan berkoordinasi dengan bank di Indonesia untuk memberikan letter of credit kepada kalian sebagai eksportir. Habis gitu, kalau kalian sudah kirim barangnya, nah kalian kan akan dapat tuh bill of lading atau airway bill. Nah, tergantung ini kalian kirimnya lewat jalur laut atau lewat udara. Nah, bill of lading ini tinggal kalian scan dan berikan kopinya ke bank sebagai bukti pengiriman. Kebanyakan letter of credit itu bisa dicairkan sebagai uang kalau kalian sudah memberikan bukti pengiriman. Habis gitu, kalian tinggal kirim aja bill of lading aslinya dengan menggunakan jasa kurir seperti DHL atau FedEx, karena buyer akan membutuhkan dokumen yang asli untuk menjemput barangnya di pelabuhan negara tujuan. Tapi hati-hati, ada juga letter of credit yang baru bisa cair kalau barangnya sudah sampai ke buyer. Ini tergantung kontrak perjanjian jual beli kalian dengan buyer, makanya harus dibaca dulu kontraknya. Metode pembayaran yang ketiga adalah DAP alias Documents Against Payment. Metode pembayaran ini sebenarnya mirip-mirip sama letter of credit, di mana bank berperan sebagai pihak ketiga. Tapi bedanya, importir tidak akan bayar dulu ke bank pada saat awal transaksi. Kalau barangnya sudah dikirim, kalian tinggal menyerahkan kopi dokumen bill of lading atau airway bill ke bank di Indonesia, kemudian mereka akan berkoordinasi dengan bank di negara tujuan. Baru setelah itu, pembelinya akan bayar melalui bank. Maka kalian baru akan mengirim bill of lading atau airway bill yang asli lewat DHL atau FedEx. Tapi kekurangan metode DAP ini, karena importirnya tidak bayar ke bank di awal transaksi, ada kemungkinan mereka akan cancel ordernya atau tidak mau mengambil barangnya di pelabuhan walaupun barangnya sudah dikirim oleh eksportir. Ingat ya, ngirim barang lewat laut itu bisa berbulan-bulan. Kan lama tuh, makanya agak-agak serem juga kalau importirnya berubah pikiran dan tidak jadi beli. Metode pembayaran yang keempat adalah TT atau Telegraphic Transfer. Ini sih intinya transfer antar bank. Kalau kalian ditawarkan pembayaran dengan cara ini, saran saya kalian harus minta down payment atau pembayaran di muka yang jumlahnya minimal bisa menutupi modal kalian. Ini untuk menghindari risiko kalau bayarnya curang dan tidak mau bayar sisanya setelah barangnya sudah dikirim. Metode selanjutnya adalah konsinyasi.
Kalau metode ini ilustrasi sederhananya tuh kayak nitip barang di warung. Serius? Jadi kalian sebagai eksportir ngirim barang nih ke buyer, tapi perjanjiannya itu nitip jual. Jadi si buyernya bakal bantu jualan, dan baru akan bayar ke kalian sekian persen dari barang-barang yang laku terjual. Pembayarannya sendiri baru akan dilakukan setelah barangnya terjual dan tergantung barangnya laku berapa. Tapi cara ini berisiko banget sih buat eksportir, soalnya sangat rawan dibohongin. Kita bakal susah untuk tahu barang yang laku ini berapa banyak, yang rusak berapa banyak, terus kalaupun terjual, waktu itu dijual harga berapa. Selain itu, kalau barang-barang ini nggak laku, sisanya gimana? Kan nggak mungkin dikirim balik ke kita karena akan nambah biaya shipping, dan kemudian malah seakan-akan kita malah impor balik. Metode ini sangat tidak saya sarankan sih, kecuali kalau kalian benar-benar sudah percaya dan punya pengalaman kerjasama lama dengan importirnya. Kalau untuk eksportir pemula, saran saya sih udahlah, pakai aja LC alias Letter of Credit, karena itu adalah metode yang paling adil untuk eksportir dan juga buyer. Jadinya bisa sama-sama tenang. Ya memang sih mesti bayar biaya jasa dan administrasi banknya, tapi ya nggak apa-apalah daripada ketipu. Sekarang mari kita bahas gimana sih caranya mendapatkan buyer atau pembeli dari luar negeri. Biasanya ini adalah salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman yang mau belajar ekspor. Nyari buyer itu sebenarnya ada banyak sih caranya. Cara yang pertama adalah nyari di Google. Serius, tapi bukan sembarang nyari ya. Teman-teman harus cari tahu dulu barang yang mau kalian ekspor itu diperlukan di industri apa. Misalnya aja saya mau ekspor batok kelapa. Nah, kita cari tahu dulu nih, apa sih bahasa Inggrisnya batok kelapa? Oh, ternyata coconut shell. Abis gitu cari tahu lagi, industri mana sih yang membutuhkan coconut shell? Atau kalau diterjemahkan, which industry needs coconut shell? Oh, ternyata batok kelapa ini dibutuhkan oleh pabrik yang menghasilkan active carbon, yang nantinya akan dipakai lagi untuk filter udara, AC, pengolahan air, dan sebagainya. Kemudian tinggal Google aja lagi, active carbon manufacturer in India, atau kalau diterjemahkan, pabrik karbon aktif di India. Ini contohnya kalau negara tujuan kalian India ya. Dari situ udah nih, ketemu daftar nama-nama pabrik karbon aktif. Kemudian kalian tinggal Google aja satu persatu nama-nama perusahaan ini dan cari alamat emailnya. Kalau udah dapat, tinggal dihubungi aja semuanya. Dan kalau dicuekin jangan baper, hubungi aja lebih banyak calon buyer. Memang harus tahan banting sih dan tidak boleh gampang menyerah. Dari 1000 yang dihubungi, ya mungkin yang balas itu hanya sekitar 10, itu juga belum tentu semuanya serius, tapi ya nggak apa-apa, cari aja terus. By the way, zaman sekarang udah bisa loh melakukan email blast, jadi kalian bahkan tidak harus email sendiri satu persatu secara manual. Udah ada banyak email marketing service, di mana kalian tinggal bikin satu email template, kemudian masukkan database nama-nama calon buyernya beserta alamat emailnya, dan nanti si aplikasi ini yang akan mengirimkan email blast untuk kalian. Ini bisa dilakukan contohnya pakai kirim email.com, Mailchimp, Loops, dan sebagainya. Cara yang kedua adalah tanya sama ITPC atau Atasé Perdagangan Indonesia di negara yang menjadi tujuan ekspor kalian. ITPC ini adalah singkatan dari Indonesia Trade Promotion Center. Kenapa? Soalnya mereka biasanya sudah punya daftar calon-calon buyer untuk produk-produk yang biasanya diekspor dari Indonesia. Kadang-kadang nanya ke kedutaan juga bisa sih kalau di negara tujuan tersebut. Kadang-kadang nanya ke kedutaan juga bisa sih kalau di negara tujuan tersebut tidak ada Atasé Perdagangan atau perwakilan ITPC dari Indonesia. Jadi kesimpulannya buat mencari buyer, kalian bisa aja kontak mereka, kemudian perkenalkan bisnis Anda dengan sopan, bilang mau ekspor dan jualan barang apa. Kemudian kalian bisa tanya, punya daftar importir nggak? Cara yang ketiga adalah dengan menggunakan database gratis yang namanya Trademap. Jadi Trademap ini merupakan website yang berisi daftar nama-nama perusahaan importir dan eksportir untuk berbagai barang dan jasa. Jadinya kalau kalian mengirim penawaran bisnis ke pihak yang memang biasanya impor barang yang kalian jual, tentunya ini akan lebih efektif daripada mengirimkan proposal secara random tanpa riset dulu. Yang lebih keren lagi, karena Indonesia masih termasuk negara berkembang, maka pihak Trademap menggratiskannya. Teman-teman silakan masuk ke website yang namanya trademap.org. Kemudian di homepage, silakan tekan tombol login di pojok kanan atas. Kalau kalian sudah punya akun, silakan masukkan aja alamat email dan passwordnya. Tapi kalau belum punya akun, harus bikin dulu. Silakan tekan register, isi form online-nya, dan kalian akan mendapatkan link lewat email untuk mengkonfirmasi pendaftaran Anda. Setelah daftar, silakan login dan search barang apa yang mau kalian ekspor. Misalnya aja, saya mau nyari informasi tentang buyer buat teh.
Di chart yang paling kiri itu ada informasi negara mana yang biasanya impor teh. Misalnya aja ada Amerika, Inggris, Australia, Mesir, Maroko, dan sebagainya. Katakanlah saya mau mencari buyer dari Australia. Jadi saya masukkan nama negaranya, kemudian tekan tombol Trade Indicators. Kita akan melihat tabel seperti ini, dan silakan tekan tombol Companies, kemudian pilih tipe perusahaannya. Maka teman-teman akan melihat daftar perusahaan seperti ini ya. Kalau mau lihat detailnya, silakan diklik aja nama perusahaannya dan teman-teman bisa melihat informasi lebih lanjut seperti website, nomor telepon, nama kontak person perusahaan tersebut dan sebagainya supaya kalian bisa kontak mereka untuk menawarkan produk kalian. Buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut gimana caranya untuk mencari buyer lewat Trade Map, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi karena sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Cara selanjutnya adalah dengan ikut pameran atau trade show. Soalnya di acara seperti inilah banyak importir dan eksportir yang datang. Jadinya teman-teman bisa memperkenalkan produk kalian dan memperbanyak kenalan. Contohnya aja Trade Expo Indonesia. Ini adalah pameran yang diadakan oleh Kementerian Perdagangan untuk membantu mempromosikan produk-produk Indonesia. Enaknya eventnya diadakan offline tapi ada juga versi online-nya. Pameran ini diadakan tiap tahun ya, jadi kalau kalian kelewat tahun ini masih bisa daftar tahun depan. Mereka juga punya program untuk bisnis matching alias jadi mak comblang dan memperkenalkan antara buyer dan eksportir. Atau kalau teman-teman mau konsultasi, mereka juga punya program bisnis counseling tergantung negara tujuannya. Dan mereka juga punya seminar-seminar yang membahas berbagai topik yang terkait dengan ekspor-impor. Kalau teman-teman punya budgetnya, kalian juga bisa ikut trade show internasional di berbagai negara. Kalian bisa tahu bakal ada pameran apa dan komoditi apa dari berbagai website seperti 10 Times atau Trade Show Network. Dan cara berikutnya adalah dengan mencari lewat website supermarket negara yang bersangkutan. Ini terutama kalau barang yang mau kalian ekspor itu adalah tipe komoditas yang biasanya dijual di supermarket. Kenapa nyari website supermarketnya? Ini dikarenakan biasanya di negara maju, website belanja online-nya menyediakan foto packaging depan dan belakang dengan resolusi foto yang lumayan bagus. Jadinya kalian bisa ngezoom untuk tahu siapa sih importirnya. Biar lebih jelas kita pakai contoh ya. Contohnya aja saya mau ekspor bawang goreng ke Singapura. Saya akan Google dulu supermarket apa nih yang ada di Singapura. Saya pilih aja salah satu misalnya Fair Price ya. Kemudian saya search fried onion karena saya mau ekspor bawang goreng. Kita tinggal buka aja iklannya. Habis gitu kita tinggal lihat-lihat fotonya dan ngezoom. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa perusahaan di Singapura yang mengimpor bawang goreng ini namanya adalah OS Bagus Foodstuff dan bahkan ada alamat serta nomor teleponnya. Dari situ kalian bisa coba kontak dan menawarkan produk kalian kalau menjual barang yang serupa. Cara keenam adalah untuk ikut program bimbingan dari Kementerian Perdagangan. Jadi sebenarnya pemerintah itu punya program pendampingan buat eksportir lokal yang mau go internasional. Mereka bisa menyediakan konsultasi tentang cara mencari buyer, ngasih tips gimana caranya promosi, ikut pameran, dan sebagainya. Bahkan mereka juga bisa ngasih tips kalau kalian sedang membidik negara-negara tertentu untuk ekspor, misalnya aja mau ekspor ke Timur Tengah atau ke Eropa dan sebagainya. Tapi kalau menurut website mereka, program bimbingan ini tersedia untuk orang-orang yang sudah pernah ikut pelatihan ekspor sama mereka. Dan kalau kalian mau ikut kursusnya, ini berbayar ya, jadi tidak gratis. Range harganya antara 600.000 sampai 2 juta, tergantung topiknya apa. Tapi kalian bisa coba aja dulu hubungi nomor kontak ini, siapa tahu aja bisa konsultasi tanpa ikut kursusnya dulu. Cara selanjutnya adalah dengan mendaftarkan bisnis Anda ke platform online marketplace bisnis to bisnis seperti Alibaba, Global Sources, atau TradeKey. Ini adalah nama-nama marketplace yang mempertemukan supplier dan buyer dari berbagai negara dan untuk berbagai komoditas. Kalian bisa daftar gratis untuk mempromosikan bisnis Anda, tapi kalau mau fitur tambahan seperti posting produk, akses laporan riset market, update profil perusahaan, dan sebagainya, maka Anda harus bayar untuk menjadi verified seller. Ini juga berguna untuk membantu bisnis kalian supaya terlihat lebih kredibel.
Oke, cara yang kedelapan adalah dengan ikut grup atau forum eksportir di bidang Anda. Ini bisa berupa Facebook Group, WA Group, atau bisa juga organisasi eksportir resmi dan sebagainya. Kenapa? Karena dengan memperbanyak silaturahmi dan memperluas jaringan ini, teman-teman bisa jadi mendapatkan kesempatan yang tidak diduga-duga. Soalnya, kalau ada teman yang sudah dapat bayar ekspor yang solid gitu ya, bisa jadi mereka itu tidak bisa memenuhi kebutuhan buyer sendirian. Barangnya misalnya nggak cukup, atau mereka tidak punya kapasitas produksi yang cukup. Nah, kalau kalian kebetulan punya produk yang mirip atau sama, kan jadi bisa ekspor barengan dan bagi hasil. Selain itu, kalau kalian bergabung ke komunitas yang tepat, kalian juga bisa tanya-tanya dan minta tips ke eksportir yang sudah lebih berpengalaman, atau bisa juga kenalan sama trader yang sudah punya koneksi dengan buyer. Sekarang, mari kita bahas gimana caranya berkomunikasi dengan calon buyer. Katakanlah kalian udah mengumpulkan alamat-alamat email calon buyer, entah itu dari trade map, internet, pameran, dan sebagainya. Atau kalau kalian rencana kontak langsung lewat sosial media seperti LinkedIn atau Facebook. Atau bisa juga kalian katakanlah dapat nomor WA atau nomor WeChat-nya. Berarti bisa siap-siap menghubungi calon buyer. Tapi sebelum mulai menghubungi calon buyer, kalian harus punya dulu beberapa informasi inti. Misalnya foto-foto produknya, harganya berapa, bisa kirim berapa banyak, waktu produksi yang dibutuhkan berapa lama, dan sebagainya. Kalau tipe produk yang mau kalian jual itu butuh uji lab atau sertifikat tertentu, maka sebaiknya kalian juga mengurus semua itu sebelum mulai menghubungi buyer. Kenapa? Ya, biar pas ditanya-tanya, kalian juga bisa menjawab dengan lancar. Kalau barang yang mau kalian ekspor itu bukan punya kalian sendiri, alias kalian ambil dari supplier, maka pastikan kalian janjian dulu sama suppliernya bahwa kalian mau membantu memasarkan ke luar negeri. Kalian bisa markup harganya dari supplier itu, atau bisa juga pakai sistem komisi. Sistem markup itu, misalnya suppliernya jual 2 juta, kemudian kalian jualnya 3 juta. Jadi mengambil untungnya dari selisih harga. Atau bisa juga pakai sistem komisi. Misalnya janjian berapapun yang berhasil diekspor, maka kalian dapat 5% dari total nilai barang yang diekspor sebagai biaya pemasaran. Dibicarakan saja dulu sama suppliernya. Terus abis gitu, sebaiknya dibuat perjanjian formal hitam di atas putih bahwa mereka bersedia untuk diwakili oleh kalian untuk keperluan ekspor dan bagaimana pembayaran komisinya. Lebih bagus lagi kalau kontraknya ini bersifat eksklusif supaya tidak ada trader lain yang tahu-tahu nyalip kalian. Kontraknya itu biasanya satu dipegang kalian dan satu lagi kopinya dipegang oleh suppliernya. Soalnya namanya juga duit ya. Takutnya nanti ada salah paham, terus jadi ribut, dan juga menghindari kemungkinan kalian dicurangi. Selain itu, untuk membantu meyakinkan buyer, sebaiknya kalian juga sudah punya website atau minimal Facebook atau LinkedIn page untuk bisnis kalian. Kenapa? Karena kalau kalian sudah mulai menghubungi dan mereka tertarik, besar kemungkinan mereka akan cek online apakah bisnis kalian itu benar-benar ada atau tidak. Nah, semua ini sebaiknya disiapkan sebelum mulai komunikasi dengan calon buyer. Katakanlah semua yang di atas ini sudah kalian siapkan ya, dan kalian benar-benar sudah siap untuk mulai komunikasi dengan calon buyer. Secara umum, ada 3 nih jenis komunikasi ke calon buyer. Yang pertama adalah introduction alias perkenalan, yang kedua adalah offer alias penawaran harga, dan yang ketiga ngomongin kontrak. Di tahap introduction atau perkenalan, kalian cukup menjelaskan produk apa yang kalian punya, foto produknya, dari negara mana, websitenya apa, sosial media bisnisnya apa, dan bagaimana cara menghubungi kalian lebih lanjut, misalnya lewat WhatsApp atau WeChat. Di tahap perkenalan ini jangan lampirkan price list atau harga barang. Sebaiknya kalian tunggu dulu sampai mereka yang tanya soal harganya. Kenapa? Soalnya kalau dari awal kalian sudah menyebutkan harganya, biasanya bakal ditawar habis-habisan atau dicuekin kalau harganya nggak cocok. Makanya lebih baik kalian fokus pada perkenalan, tunjukin berbagai foto produk, proses pembuatan, dan fasilitas produksi kalian. Ini dimaksudkan supaya buyer penasaran. Dan kalau dicuekin jangan baper. Hubungi aja lebih banyak buyer. Harus tahan banting dan tidak gampang menyerah. Dari 1000 yang dihubungi, ya mungkin hanya sekitar 10 gitu yang bales. Itu juga belum tentu semuanya serius. Tapi nggak apa-apa, cari aja terus. By the way, zaman sekarang bisa email blast loh. Jadi kalian bahkan tidak perlu kirim email satu persatu sendiri secara manual. Sudah ada banyak email marketing service di mana kalian tinggal bikin satu email template, kemudian masukkan database alamat-alamat email calon buyer, dan nanti aplikasinya yang akan mengirimkan email blast untuk kalian. Ini bisa dilakukan contohnya pakai kirimemail.com, Mailchimp,
loops, dan sebagainya. Loh Mbak, ngapain pakai email marketing service? Kenapa nggak langsung aja hubungi semua calon buyer di satu email? Wah, jangan gitu, nanti dianggap spam. Yang sopan itu ya, seakan-akan tiap email itu ditulis secara khusus untuk satu calon buyer. Kalau mau otomatis ya itu tadi, pakai email marketing service. Tinggal buat template emailnya, masukkan alamat-alamat emailnya dan nama penerimanya, kemudian robotnya yang akan mengirim satu persatu untuk kalian. Gimana nih sekarang caranya membedakan calon buyer yang serius? Yang serius itu biasanya kalau kontak dengan kita berbalas minimal 3 kali. Jadi misalnya dia tanya, kemudian kita jawab, terus dia nanti ada pertanyaan tambahan lagi, dan seterusnya. Nah itu ciri-ciri calon buyer yang serius. Kalau buyer yang cuma nanya sekali, abis gitu kita jawab tapi dia ngilang, ya berarti belum rezekinya. Komunikasinya pakai apa Mbak? Ya pakai bahasa Inggris. Kecuali kalau kalian mau ekspor ke Malaysia misalnya. Kalau nggak lancar bahasa Inggrisnya gimana Mbak? Zaman sekarang banyak kok alat yang bisa membantu. Misalnya aja Google Translate, ChatGPT, atau Gemini-nya Google. Kalau calon bayarnya nelpon tapi kalian tidak lancar bahasa Inggrisnya, bisa dibantu oleh keluarga atau saudara, atau kalian bisa juga bilang aja terus terang ke buyer bahwa bahasa Inggris kalian terbatas dan minta mereka untuk komunikasi secara tertulis lewat chat atau email supaya kalian bisa pakai Google Translate dulu. Jangan langsung nelpon. Sekedar tips aja, untuk meyakinkan calon buyer yang sudah mulai intensif mengontak kita, coba bikin video singkat yang menunjukkan barang-barang yang mau kalian ekspor dan juga fasilitas produksinya. Di video itu coba aja sebut namanya, oh misalnya ini Mr. Andrew, this is my factory. Terus kalian tunjukkan barang-barangnya. Kalau videonya menyebutkan calon nama bayarnya, dia bisa merasa yakin bahwa memang video itu benar video Anda dan bukan video ngambil dari internet. Nah, kalau calon buyer itu sudah mulai nanya soal harga, berarti kalian sudah masuk ke babak selanjutnya, yaitu offer alias penawaran. Kalian tinggal tunjukkan aja daftar harga yang sudah dipersiapkan. Buat beberapa pilihan harga berdasarkan Incoterms yang berbeda-beda. Misalnya aja kalau Incoterms-nya EXW alias harga barang ambil di gudang harganya sekian. Atau kalau Incoterms-nya FOB alias harga barang ambil di pelabuhan di Indonesia harganya sekian. Terus kalau Incoterms-nya CFR alias harga barang yang sudah sampai di pelabuhan negara tujuan harganya berapa. Ada juga Incoterms yang namanya CIF. Ini mirip-mirip sama CFR tapi bedanya pakai asuransi. Jadi harganya beda juga. Sebenarnya Incoterms ini ada banyak sih, tapi yang terkenal ya yang 4 ini. Kalau ada batas minimal order atau minimum order quantity, silakan sebutkan juga. Dan kalau ada diskon di atas pembelian jumlah tertentu, silakan juga disebutkan. Jangan kaget kalau habis gitu harga kalian ditawar oleh calon bayarnya. Ini wajar karena namanya juga jual beli ya. Karena kemungkinan besar akan ditawar, maka sebaiknya harga yang Anda taruh di price list itu sudah dinaikkan sekitar 10-15%. Ini dimaksudkan supaya masih ada celah untuk negosiasi supaya pembeli juga merasa dapat diskon. Kalau calon bayarnya mau beli tanpa nawar, ya bisa jadi keuntungan tambahan buat kalian juga. Tapi kalau calon bayarnya nggak nawar sama sekali gitu ya, kalian malah harus agak curiga jangan-jangan penipu atau scammer. Apalagi kalau mereka mau belinya dengan cara bayar yang aneh. Misalnya aja baru mau bayar setelah barangnya sampai di pelabuhan negara tujuan dan tidak mau pakai LC, tidak mau bayar deposit, atau bisa juga mereka ngotot bayarnya pakai uang cash dan kalian harus jemput sendiri ke negara tujuan. Wah itu mah bahaya ya karena takutnya uangnya palsu, money laundering, dan sebagainya. Terus kalau harganya sudah deal, maka tahap selanjutnya adalah ngomongin kontrak. Jangan berasumsi hanya karena bayarnya bule atau orang Timur Tengah berarti jujur ya, ini belum tentu juga. Kontrak ini penting supaya jelas apa saja hak dan kewajiban kedua belah pihak serta batas waktunya. Biasanya kontrak akan memuat perjanjian hal-hal sebagai berikut. Identitas dan detail kontak eksportir dan importir, ringkasan barang yang akan diperjualbelikan termasuk deskripsi barangnya, jumlahnya dan berapa nilainya, Incoterms-nya apa supaya jelas kewajiban eksportir dan buyer itu sampai di mana, sistem pembayaran yang disetujui, ini termasuk bagaimana eksportir akan dibayar dan apa syaratnya supaya pembayarannya cair, jadwal termasuk jadwal pembayaran, jadwal kirim barang dan sebagainya, dan juga liability alias siapa yang bertanggung jawab kalau ada masalah. Misalnya aja stuck di custom negara tujuan, barang rusak di jalan, dan sebagainya. Kemudian biasanya ada juga pasal termination yang merupakan hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan kontraknya dibatalkan. Kemudian ada juga bagian non-disclosure, tapi ini sifatnya optional ya, bisa ada atau enggak. Pasal non-disclosure ini biasanya menyebutkan bahwa eksportir dan buyer harus merahasiakan nilai kontrak dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk mencegah persaingan bisnis yang tidak sehat. Kalau misalnya buyernya yang ngasih kontrak draftnya, pastikan teman-teman baca
baik-baik, bisa juga minta tolong kepada teman atau saudara yang mengerti bahasa Inggris atau yang punya pengalaman ekspor-impor supaya tidak ada pasal di kontrak tersebut yang sangat merugikan untuk kalian. Kemudian kalau kalian sudah selesai negonya dan pasal-pasal kontraknya juga sudah disesuaikan, maka pastikan kontraknya itu ditandatangani kedua belah pihak karena kalau hanya dokumen tanpa tanda tangan jadinya tidak punya kekuatan hukum. Tanda tangannya gimana Mbak? Kan eksportir dan buyer ada di negara yang berbeda. Apa mesti terbang dulu ke sana? Atau perlu di video gitu ketika tanda tangan kontraknya? Nggak perlu. Zaman sekarang, tanda tangan kontrak bisa dilakukan secara virtual dengan menggunakan fitur yang namanya DocuSign. Sekarang kita akan membahas tentang digital marketing untuk ekspor. Kalau kita ngomongin strategi pemasaran untuk ekspor, kita bisa cari buyer secara manual. Misalnya dengan ikut pameran, cari di Google, cari di Trademap, dan sebagainya. Kemudian kita hubungi satu persatu. Tapi orang-orang itu belum tentu lagi butuh produk Anda. Cara yang kedua adalah mencari buyer dengan menggunakan digital marketing, di mana kita pasang iklan Facebook Ads yang khusus ditujukan untuk segmen pasar tertentu di negara tujuan, atau kita pasang Google Ads yang akan menampilkan website kalian di halaman depan kalau ada orang yang mencari dengan kata kunci tertentu. Nah, digital marketing ini secara umum lebih efektif karena targetnya lebih terarah dan promosinya otomatis. Selain itu, kalian juga jadi bisa menjangkau calon pembeli di hampir seluruh dunia dan tidak terbatas pada wilayah geografis tertentu. Memang sih, kalau pasang iklan jadi harus bayar, tapi ya anggap aja itu adalah bagian dari biaya ekspor. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya sih digital marketing ini masih lebih murah kalau dibandingkan dengan pasang iklan di koran atau TV di negara tujuan, dan bahkan lebih murah daripada ikut pameran di luar negeri. Sekarang pertanyaannya, gimana sih caranya melakukan digital marketing untuk keperluan ekspor? Pertama-tama, teman-teman harus eksis dulu di dunia maya. Bisnis kalian itu harus ada kalau dicari online. Kenapa? Ya, karena namanya juga ekspor. Calon buyer kita itu kan dari luar negeri. Cara mereka untuk cek bisnis kalian beneran atau enggak, ya dengan cara cek di internet. Keberadaan online kalian ini bisa berupa website, Facebook page, LinkedIn profile, dan sebagainya. Tapi dari semua yang saya sebutkan, yang paling saya sarankan kalau mau ekspor dalam skala besar adalah untuk punya website sendiri. Kenapa? Pertama adalah untuk meningkatkan kredibilitas. Coba aja kalian pikir, ekspor itu nilainya bisa puluhan, bahkan ratusan juta sekali kirim. Calon bayarnya ya pasti was-was takut kena scam, apalagi kalau belum pernah beli dari kalian. Kalau teman-teman punya website, orang akan mikir, oh oke, bisnisnya beneran ada nih. Dan kalian juga akan terlihat lebih meyakinkan kalau email ke buyer dengan domain kalian sendiri dan bukan menggunakan Gmail, Yahoo, dan sebagainya. Tapi kalau punya website itu kan bayar Mbak. Ya justru karena mesti bayar itulah yang membuat bisnis kalian terlihat lebih serius. Alasan lainnya adalah supaya kalian bisa memasang iklan, entah itu Google Ads atau Facebook Ads. Dengan begitu, website kalian bisa dipromosikan ke segmen pasar yang terarah. Kalau kalian hanya punya gudang, tapi nggak punya online presence alias tidak eksis di dunia maya, mau pasang iklan juga mau diarahkan kemana? Alasan yang ketiga adalah supaya punya etalase online. Kalau kita mau beli sesuatu tapi nggak yakin, biasanya apa yang kita lakukan? Lihat-lihat dulu kan? Ya, calon buyer ekspor juga sama. Mereka akan lihat-lihat dulu foto-foto produk yang kalian posting. Kalian bisa posting foto fasilitas produksi pabrik, gudang, atau juga produk itu sendiri. Bisa juga kalian sharing tentang pengalaman-pengalaman ekspor sebelumnya kalau ada. Atau kalian juga bisa memajang informasi tentang sertifikasi kalau misalnya kalian memang sudah punya sertifikat yang relevan, misalnya HACCP atau ISO dan sebagainya. Website yang profesional akan membuat buyer lebih pede kalau bisnis kalian itu kredibel. Kalau mereka tertarik, barulah calon buyer itu akan kontak kalian. Alasan selanjutnya untuk punya website adalah biar kalian bisa melakukan SEO atau Search Engine Optimization. Intinya sih, biar kalau ada orang yang nyari di Google, maka website bisnis kalian akan ikut dimunculkan. Syukur-syukur kalau di halaman 1 atau 2. Caranya gampang. Kalian cari aja sejumlah keyword atau kata kunci yang relevan dengan barang yang mau kalian ekspor. Kemudian, tebar kata-kata kunci itu di mana-mana, mulai dari di judul, deskripsi, di blog, di penamaan file foto yang kalian upload, dan sebagainya. Contohnya aja, kalau kalian mau ekspor VCO alias Virgin Coconut Oil, ya kalian bisa membuat artikel-artikel tentang ciri-ciri VCO yang baik, bisa
bisa ekspor VCO dari negara mana saja, dan sebagainya. Sedikit-sedikit tambahkan juga bahwa Anda adalah eksportir VCO. Jadi harapannya, kalau ada orang luar yang mencari supplier untuk VCO, website Anda juga bisa ikut dimunculkan di hasil pencariannya. Sekarang pertanyaannya, website eksportir yang bagus itu yang kayak apa sih? Biar lebih jelas, kita bahasnya pakai contoh ya. Ini adalah website salah satu eksportir yang jualan vanili. Namanya Niaga Organics. Bisa kita lihat di sini, desainnya profesional dan brandingnya jelas banget bahwa mereka menyediakan biji vanili premium dari Indonesia dan siap kirim ke luar negeri. Kalau kita scroll down, di bagian About Us, mereka memperkenalkan diri mereka bahwa mereka terdaftar di Kementerian Perdagangan dan menjelaskan jenis-jenis vanili apa saja yang mereka jual. Lebih ke bawah lagi, mereka juga menyebutkan sudah pengalaman ekspor ke negara mana saja dan pakai taruh screenshot chat juga. Kita bisa lihat di sini lumayan banyak ya. Mimin rasa sih mereka sengaja menyebutkan banyak negara di sini supaya terlihat sangat berpengalaman di bidangnya. Kemudian teman-teman juga bisa lihat di sini mereka punya menu produk apa saja dan apa spesifikasinya. Nama-nama jenis vanilinya disebutkan secara detail supaya bisa membantu SEO alias Search Engine Optimization-nya juga kalau ada yang mencari biji vanili yang spesifik. Website ini harapannya bisa dimunculkan juga di hasil pencarian Google Search. Tapi yang menarik, nggak ada harganya. Kalau mau tahu lebih lanjut, buyer harus kontak customer service-nya. Kalau calon buyer tekan contact us atau logo WhatsApp, maka akan diarahkan untuk kirim WhatsApp kepada customer service-nya Niaga Organic secara langsung. Kita lihat lagi contoh website yang kedua ya, namanya AgrioSpice. Ini adalah eksportir rempah-rempah. Sama juga ketika kita baru masuk, websitenya udah terlihat profesional banget dalam bahasa Inggris dan jelas positioningnya bahwa mereka adalah eksportir dari Indonesia. Mereka juga sengaja tulis ready stock biar calon buyer tahu bahwa tidak perlu nunggu lama. Kalau kita scroll ke bawah, kita bisa lihat mereka jualan apa saja. Kalau diklik produknya, muncul informasi yang lebih detail sampai kadar airnya berapa, purity-nya berapa, packing size-nya ukuran berapa, dan sebagainya. Mereka juga menegaskan bahwa mereka siap untuk customize packaging dan bisa taruh label customer kalau mau jual ulang. Sama halnya dengan website yang pertama yang tadi kita lihat, yang ini juga tidak menyebutkan harga. Nah, yang menarik, kalau kita scroll lebih ke bawah, mereka juga posting banyak foto-foto yang lebih detail tentang proses pengolahannya, gudangnya, sampai waktu mereka muat barang ke truk dan sebagainya. Dan tentunya ada juga bagian contact us, di mana calon buyer bisa menghubungi perusahaan mereka. Tapi bedanya, kalau AgrioSpice ini minta dihubungi lewat email dan bukan pakai WhatsApp, yaitu memang pilihan ya, tergantung maunya gimana, yang penting bisa dihubungi. Dari contoh-contoh ini, bisa kita simpulkan bahwa biar website kalian itu efektif untuk pemasaran ekspor, berikut beberapa tipsnya. Yang pertama, pastikan website Anda sudah dalam bahasa Inggris atau bahasa lain yang digunakan oleh target pasar Anda. Yang kedua, gunakan desain yang profesional dan mudah dinavigasi. Sertakan juga foto atau video yang berkualitas tinggi dan berikan informasi yang jelas dan lengkap tentang produk atau layanan Anda. Sediakan juga informasi kontak dan formulir online yang memungkinkan pelanggan untuk mengajukan pertanyaan atau memesan produk, dan juga jangan lupa untuk mempromosikan website Anda melalui sosial media dan saluran pemasaran online lainnya. Sebagai catatan, karena ini untuk keperluan ekspor yang B2B atau business to business, saya memang menyarankan tidak memasang harga. Kenapa? Karena harga untuk ekspor itu tergantung ke negara mana, tergantung Incoterms-nya dan sebagainya. Mending price list itu baru diberikan kalau buyer memang sudah siap untuk membeli. Kecuali kalau kalian mau ekspornya B2C alias business to customer secara langsung ya. Kalau gitu biasanya memang orang pasang harga biar kalau ada customer mereka bisa beli online dan dikirim langsung ke alamat mereka. Tapi ya kalau B2C itu biasanya pembeli hanya beli dalam jumlah yang kecil aja ya. Mbak, kalau saya benar-benar nggak punya uang buat bikin website, tetap bisa ekspor nggak? Ya bisa-bisa aja sih, tapi akan butuh usaha yang ekstra untuk meyakinkan buyer bahwa bisnis kalian itu nggak kaleng-kaleng. Ada kok cerita eksportir yang pakai LinkedIn bisa dapat buyer. Tapi ya nggak cuma sekedar bikin akun terus ditinggal aja. Beliau rajin untuk posting produk dan juga proses pembuatannya di LinkedIn sampai akhirnya bisa menarik perhatian calon pembeli. Pakai Facebook page juga bisa sih, tapi tolong ya pisahkan antara Facebook bisnis dengan Facebook pribadi Anda. Kalau misalnya kalian mau jualan briket ya jualan briket aja, nggak usah terus dicampur-campur sama foto liburan keluarga gitu, supaya kelihatan lebih profesional aja sih. Sekarang mari kita bahas tentang cara mengirim barang ke luar negeri dalam rangka ekspor. Pengirimannya bisa lewat darat, udara, atau laut, tergantung kalian mau kirim barang apa, kemana, dan nilainya berapa. Lewat darat emangnya bisa mbak?
Bisa aja, misalnya ekspor ke Malaysia yang berbatasan dengan Kalimantan, atau ke Timor Leste, atau ke Papua Nugini. Lewat udara, pakai pesawat juga bisa, tapi mahal. Biasanya, ini khusus untuk barang-barang perishable alias cepat rusak, atau untuk barang yang harganya tinggi. Biasanya sih, minimum quantity untuk pengiriman lewat udara adalah 50 kilo. Mau kirim 30 kilo juga bisa, tapi biasanya biayanya akan dianggap seakan-akan kalian kirimnya 50 kilo. Gimana Mbak kalau mau kirim hanya 1 atau 2 kilo? Bukannya bisa ya pakai pesawat? Bisa, tapi menggunakan jasa kurir service seperti DHL, UPS, RPX, TNT, FedEx, dan sebagainya. Ini biasanya digunakan kalau kalian mengirim sampel atau jual produk ekspor ke customer langsung alias B2C atau business to customer. Nah, metode pengiriman barang ekspor yang paling umum adalah yang lewat jalur laut dengan menggunakan kontainer atau yang disebut juga dengan kargo. Kenapa? Karena ya ini adalah cara pengiriman yang paling murah, tapi pakai kapal itu ada juga kekurangannya, yaitu waktu pengirimannya relatif lama, bisa berminggu-minggu, bahkan lebih dari sebulan, tergantung kalian ngirimnya ke negara mana. Selain itu, kekurangannya, kargo itu panas ya, makanya kalau barang yang mau kalian kirim itu butuh suhu tertentu, maka harus bookingnya kargo atau kontainer yang menggunakan pendingin. Tapi tentunya harganya juga jadi jauh lebih mahal. Kalau kontainernya penuh dengan barang kalian semua, berarti kalian mengirim dengan metode full container load alias FCL. Kontainer yang 20 feet itu kira-kira muat sekitar 25-27 ton lah, tergantung jenis barangnya apa. Kalau barang yang mau kalian ekspor itu hanya sedikit, gimana? Misalnya aja katakanlah 1 atau 2 ton gitu ya. Bisa juga kok pakai kontainer, tapi digabung dengan barang-barang orang lain. Metode ini disebut dengan less container load alias LCL. Loh, gimana caranya Mbak? Nyari eksportir lain buat kirim rame-rame? Terus nyari kargo beli di mana? Wah, yang begitu sih kalian tidak perlu pusing-pusing nyari sendiri. Tinggal pakai aja jasa forwarder. Forwarder, atau yang biasa juga disebut dengan jasa ekspedisi, adalah perusahaan yang akan mewakili eksportir untuk mengurus segala hal yang terkait dengan pengiriman barang. Mulai dari pengangkutan, dari gudang ke pelabuhan, menyarankan sarana transportasi yang cocok, booking kapal pelayaran, pesawat kargo, atau juga truk. Bahkan, forwarder itu juga bisa membantu untuk berurusan dengan pihak bea cukai. Konsepnya mirip-mirip sama kalau teman-teman pakai jasa Tiki atau JNE untuk kirim barang keluar kota. Bedanya kalau ekspor kan antar negara, jadi memang dokumennya lebih banyak. Cari forwarder di mana Mbak? Bisa kok cari di internet atau tanya-tanya ke komunitas eksportir. Saran saya, pilih forwarder yang sudah terbukti punya track record bagus dan sudah beroperasi di atas 3 tahun. Pastikan forwardernya memiliki identitas yang jelas, misalnya nama perusahaannya apa, izin perusahaannya nomor berapa, di mana alamat kantornya, berapa nomor teleponnya, dan sebagainya. Kalau bisa sih, saya sarankan teman-teman untuk mampir ke alamat kantor mereka untuk memastikan ini bisnis beneran atau bukan sih. Soalnya, ada sebagian forwarder yang websitenya keren, tapi kalau didatangi secara langsung kok nggak meyakinkan ya. Selain itu, cek juga izin usaha forwarder untuk memastikan bahwa itu bukan usaha abal-abal. Jangan sampai barang yang mau kalian ekspor malah dibawa kabur. Gimana Mbak caranya mengirim pakai forwarder? Katakanlah kalian udah ketemu forwarder yang berpengalaman dan harganya udah cocok ya. Maka kalian sebagai eksportir perlu mengisi formulir yang namanya shipping instruction. Ini mirip-mirip sama dokumen yang kita isi di kantor Tiki atau JNE kalau kita mau kirim barang keluar kota. Tapi bedanya, shipping instruction itu lebih detail karena untuk kirim barang ke luar negeri. Selain itu, kalian juga perlu memberikan dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Misalnya aja, kalau mau ekspor daun pisang ke Jepang misalnya, maka butuh melampirkan sertifikat fitosanitary. Kalau mau ekspor produk kayu ke Australia atau New Zealand, butuh sertifikat fumigasi dan sebagainya. Terus, kalau bayarnya baru pertama kali beli dari kalian, bisa jadi mereka akan minta barangnya diperiksa dulu oleh pihak ketiga yang namanya surveyor. Ini optional ya, nggak wajib. Surveyor ini adalah pihak ketiga yang independen yang akan memeriksa apakah barang yang mau kalian kirim itu spesifikasinya sudah sesuai dengan yang disetujui antara kalian dengan buyer. Tapi bukan diperiksa satu persatu ya. Biasanya mereka menggunakan metode sampling, jadi surveyornya akan memeriksa sejumlah contoh untuk dicek. Kemudian surveyor akan membuat laporan untuk buyer berdasarkan hasil pemeriksaan mereka. Dengan adanya jasa surveyor ini, kita bisa menghindari perselisihan dengan buyer kalau barangnya sudah sampai. Dia nggak bisa bilang barangnya nggak sesuai orderan. Tapi ingat, jasa surveyor ini tidak gratis. Jadi biasanya ini hanya dilakukan secara opsional kalau diminta oleh buyer.
Habis surveyornya sudah periksa dan dia bilang baik-baik aja, maka kalian baru bisa menutup dan mensegel kontainernya, baru kemudian memulai proses pengiriman barang. Kemudian, forwardernya akan mengisi formulir dari Bea Cukai yang namanya PEB alias Pemberitahuan Ekspor Barang. Ngisinya gimana? Ya, mereka tinggal isi aja berdasarkan informasi yang kalian sediakan lewat shipping instruction. Kalau nggak ada PEB, gimana Mbak? Ya berarti ekspornya ilegal. Biasanya yang tanpa PEB itu kalau barangnya sedikit sekali, misalnya di bawah 5 kilo, atau harganya di bawah $100. Selanjutnya, Bea Cukai akan mengecek apakah barang yang mau kalian ekspor itu barang yang dilarang, dibatasi, atau bebas ekspor. Kalau barang yang dilarang ya nggak boleh kirim ke luar negeri. Kalau barang yang dibatasi, mereka akan cek apakah syarat dan dokumennya sudah terpenuhi atau belum. Kalau barang bebas ya nggak masalah. Tugas Bea Cukai yang kedua adalah mengecek apakah kalian sudah bayar bea keluar atau belum. Karena ini adalah bagian dari pendapatan negara. Untuk ekspor, tidak ada yang namanya pajak ekspor dan tidak ada PPN ya teman-teman, adanya bea keluar. Tapi ini pun tidak semua barang kena bea keluar. Secara garis besar, hanya produk-produk ini yang kena bea keluar. Kulit, kayu dan kerajinan kayu, biji kakao atau coklat, minyak sawit CPO dan turunannya, serta mineral kecuali sudah diolah. Biasanya semakin barangnya diolah, bea keluarnya semakin kecil. Bea keluar ini pun bayarnya bukan di bea cukai, tapi bayar ke bank. Kemudian bukti pembayarannya kalian kasih ke forwarder untuk ditunjukkan ke pihak bea cukai. Mbak, gimana kalau saya mau ekspor tapi barangnya tidak termasuk 5 golongan yang disebutkan di atas? Misalnya aja mau ekspor baju muslim, kerupuk, kopi, dan lain-lain, ya berarti nggak usah bayar bea keluar. Nah, kalau sudah lolos dari bea cukai, maka pihak bea cukai akan mengeluarkan yang namanya NPE atau Nota Pelayanan Ekspor. Kalau ditolak ekspor ya, mereka akan memberikan nota penolakan. Kalau sudah ada NPE ini, baru deh barangnya bisa dimuat ke kapal atau pesawat, tergantung kirimnya pakai apa. Kalau lewat kapal, proses pengiriman ini bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tergantung kirimnya kemana. Pembayarannya gimana Mbak? Kalau pembayaran kalian menggunakan Letter of Credit atau LC, setelah barangnya dikirim, kalian bisa scan bill of lading-nya untuk ditunjukkan ke bank untuk mencairkan uang. Kebanyakan LC itu bisa dicairkan setelah kalian menunjukkan bukti pengiriman. Jadi bahkan bisa dapat uangnya sebelum barangnya sampai ke negara tujuan. Tapi ada juga LC yang baru bisa dicairkan kalau barangnya sudah sampai ke pelabuhan negara tujuan. Jadi ini semua tergantung perjanjian antara eksportir dan buyer di awal. Kalau pembayarannya lewat transfer ya tinggal difoto atau di-scan aja bill of lading-nya ke buyer, kemudian harusnya dia transfer pembayarannya. Abis gitu, terlepas dari metode pembayarannya, bill of lading yang asli biasanya dikirim ke pembeli supaya dia bisa mengambil barangnya setelah sampai di negara tujuan. Kirimnya bisa pakai FedEx atau DHL dan sebagainya. Mbak, gimana kalau barangnya nggak lolos dari pihak bea cukai negara tujuan? Biasanya barangnya akan dimusnahkan atau dibakar. Makanya penting banget untuk mempelajari aturan-aturan di negara tujuan supaya barangnya bisa masuk ke negara tujuan dengan lancar. Mbak, gimana kalau barangnya sudah diterima oleh buyer, tapi dia nggak suka dengan barangnya? Ya, namanya ekspor itu secara umum tidak ada yang namanya return atau pengembalian. Karena kan repot tuh antar negara. Makanya, ini adalah gunanya surveyor tadi, supaya ada pihak ketiga yang bisa mengkonfirmasi bahwa barangnya memang sudah sesuai dengan kesepakatan antara eksportir dan buyer. Mbak, kalau barangnya ada apa-apa di jalan, gimana? Entah itu kapalnya tenggelam, atau barangnya rusak di jalan, dan sebagainya. Ya, resiko itu memang ada sih. Makanya ada yang namanya asuransi khusus untuk ekspor impor. Siapa yang bayar asuransinya itu tergantung perjanjian antara eksportir dan buyer. Secara garis besar, itulah proses pengiriman barang ekspor ke luar negeri. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang gimana caranya ekspor, klik playlist yang ada di sebelah kanan untuk nonton video-video seri belajar ekspor dari nol di channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan selamat belajar ekspor impor. Bye-bye!